Seruding The Heavens bab 31 sampai dengan bab 40. Bab 31 melempar ke Den Tiger. Wang Ziwen hanya duduk tidak jauh, mendengar beberapa kata samar-samar, tidak bisa tidak bertanya kepada Ye Fan, berkata, apa yang terjadi? Ye Fan menoleh untuk melihat Pang Bo dan berkata, jangan merekamnya di ponsel Anda, biarkan semua orang mendengarkannya. Pada saat ini, semua orang juga memperhatikan situasi di sini, semua memandang Ye Fan di sini. Pang Bo sangat jelas dan dapat dimengerti, yaitu, jika dia ingin mengambil kata, yang terbaik adalah mengambilnya di depan semua orang. Wajahnya jelek, dan dia berkata, Liu Yunzi, Li Changqing, dan Wang Yan ingin menyakiti saya dan Ye Fan. Dia berkata bahwa dia sangat marah dan berkata, serigala bermata putih ini dengan 3 anjing dan paru-paru serigala membiarkan mereka pergi lagi, dan mereka tidak peduli tentang mereka, tetapi mereka tidak tahu apa yang salah, dan mereka ingin membunuh kita. Kata-kata ini tiba-tiba mengejutkan semua orang, dan mata semua orang terfokus kepadanya, dan mereka bertanya dengan sangat bingung, apa yang salah, apa yang terjadi. Pang Bo menekan beberapa tombol di ponsel, dan tiba-tiba terdengar suara rekaman. Sial, aku tidak bisa menelan napas ini, aku tidak bisa melakukannya. Ini adalah suara Li Changqing. Kemudian suara muram Liu Yunzi keluar, mengatakan, biarkan dia hidup selama 2 hari pertama, saya pasti akan mati dia. Apa, kamu akan membunuh mereka berdua? Li Changqing dan Wang Yan tampak sangat terkejut. Ya, ada mereka tanpa aku, ada aku tanpa mereka. Terlepas dari rekaman itu, Liu Yunzi masih bisa mendengar giginya mengepal. Tapi kita tidak bisa melakukannya sama sekali. Orang biadab yang tampak sangat pendiam, dan kekacauan Pang Bo yang menonjol, tidak mungkin sama sekali. Suara Li Changqing agak kesal dan tak berdaya. Liu Yunzi berkata dengan mencibir, tidak apa-apa, Fajra Pestle saya memiliki jejak kekuatan magis. Saya ingin dapat tumbuh sedikit lebih lambat di malam hari, dan ketika saya terkejut, saya dapat membunuh mereka sekaligus. Suara kejam Li Changqing datang dari ponsel, berkata, ya, karena memang begini, ada sesuatu yang mengerikan, kamu harus mati mereka. Wang Yan, ketika kamu meminta maaf kepada Liu Yi dan menuntunnya ke samping. Aku selalu merasa Rosarionya tidak sederhana, dan mungkin ada sedikit kekuatan yang tersisa. Sayangnya, kamu harus menukarnya dengan dia, tetapi ini adalah pasangannya. Lihat. Suara Liu Yunzi sangat tidak puas. Oke. Akhirnya, nada suara Wang Yan juga membeku, dan dia menyetujui permintaan Liu Yunzi. Liu Yunzi berkata pada dirinya sendiri dengan suara serak rendah, kamu tidak bisa melakukannya di depan orang lain, ini masalah, itu perlu rencana yang baik. Pok. Pang Bo menutup telepon dan berkata, semua orang mendengar itu, ketiga serigala bermata putih ini ingin membunuhku dan Ye Fan, jangan salahkan kami karena tidak memperhatikan persahabatan teman sekelas kali ini. Pada saat ini, Ye Fan melangkah maju dan tidak berkata apa-apa. Pang Bo mengikuti, Zhang Ziling dengan cepat mengikuti, dan yang lainnya semua berdiri ketika mereka memasuki hutan. Ketika Ye Fan dan Pang Bo datang dengan langkah besar, Li Changqing dan Wang Yan memiliki hantu di dalam hati mereka, dan mereka sedikit terkejut, dan kulit Liu Yunzi muram. Kamu sering melepaskan, tidak peduli dengan kamu, tetapi kamu ingin membunuh kita berdua. Jika aku membiarkanmu pergi lagi kali ini, aku akan menulis kata-kata Pang Bo terbalik. Kamu omong kosong. Li Changqing berkeringat dingin di tempat. Wajah Wang Yan sangat pucat, dan dia dengan panik menjelaskan, kamu apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengerti. Pang Bo tidak banyak bicara, hanya memainkan rekaman itu lagi. Pada saat ini, Wang Yan dan Li Changqing tiba-tiba panik, dan kulit Liu Yunzi juga mulai keputihan. Apa yang kita katakan hanyalah kata-kata marah, bagaimana ini bisa dianggap serius? Teriak Li Changqing, dan dia benar-benar ketakutan saat ini. Kata-kata Ki. Apakah teman sekelasmu hadir pada usia 3 tahun? Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, Zhang Ziling, yang selalu pendiam, berkata dengan dingin. Liu Yunzi, kamu tidak boleh terlalu banyak, bagaimana mungkin pikiran seperti itu dilahirkan, benar-benar bingung. Wajah Wang Ziwen sangat serius. Lin Jia juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, semua teman sekelas, bagaimana Anda bisa begitu kejam? Ini terlalu banyak. Bahkan teman sekelas yang tinggal di dunia ini ingin membunuh, apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Yang lain juga berbicara, semua menunduk dan menghitung 3 orang di depannya. Akhirnya Zhou Yi mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan mati atau hidup di antara teman sekelas? Cepat minta maaf kepada Ye Fan dan Pang Bo. Wajah Liu Yunzi pucat, dan saat ini ia ingin menemukan latihan tanah. Tidak perlu meminta maaf. Anda memiliki pendapat yang tulus, ketulusan dan efek apa yang dapat Anda miliki. Ye Fan melirik Zhou Yi, dan kemudian berbalik untuk melihat kerumunan. Itu penipuan diri sendiri. Seseorang selalu ingin menemukan kesempatan untuk membunuh kita. Saya tidak bisa mencegahnya terlambat sepanjang hari. Berbicara tentang ini, Ye Fan melangkah maju. Wajah Liu Yunzi putih pada saat itu, tanpa darah, dan segera memegang alu Fajra di tangannya, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Wang Yan berteriak panik, kamu apa yang kamu lakukan? Li Changqing juga menunjukkan rasa takut, dan ekspresinya sangat panik, mendesak Liu Yunzi untuk mengatakan, cepat gunakan Fajra Pestle. Mereka bertiga tahu bahwa Ye Fan tidak akan mengabaikan keberadaan mereka kali ini, tetapi mereka pasti tidak akan baik setelah mereka menembak. Pang Bo juga mengikuti, tetapi Ye Fan menghentikannya dan berkata, kali ini aku akan menjadi orang jahat, dan pada akhirnya aku akan melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia mengambil plakat tembaga dari kuil Dalian di tangan Pang Bo. Ye Fan memegangnya dengan satu tangan dan mendekat ke depan. Kamu jangan datang. Wang Yan berseru. Ye Fan tidak memandangnya, pertama berjalan ke Liu Yunzi dan Li Changqing. Pada saat ini, Liu Yunzi tiba-tiba mendorong Li Changqing di sekelilingnya ke Ye Fan, menghalangi dia, dan kemudian mengikutinya dengan alu Fajra, melambai dengan keras dan berteriak, pergi ke kematian. Bang! Ye Fan memindahkan plat tembaga kuil Leiyin yang besar dengan satu tangan, seolah-olah itu terbelah pada orang-orangan sawah. Dia tiba-tiba mengangkat Li Changqing ke langit, dan terbang 4 atau 5 meter jauhnya. Aku bisa membayangkan seberapa besar itu. Kekuasaan.
Dari belakang, semua orang diam-diam terkejut, berpikir bahwa Ye Fan benar-benar layak mendapat gelar barbar, dan kekuatannya benar-benar mengejutkan. Pang Bo memandang Li Changqing yang jatuh ke tanah dan menggoda, "Ini yang kamu katakan, Yunzi Yunzi. Benar-benar adil untuk mendorongmu keluar pada saat kritis untuk memblokir pisaunya." Li Changqing merasa sangat menyakitkan di separuh tubuhnya, dan tulang-tulangnya tampaknya patah beberapa kali, berjuang untuk berdiri, tetapi diinjak oleh Pang Bo yang melangkah maju, dan tidak bisa bergerak lagi. Kapan? Pada saat ini, Ye Fan memindahkan plak besar kuil Lei Yin untuk memukul Alu Fajra dengan berat, dan Liu Yunzi memiliki sedikit cahaya ilahi di tangannya, tetapi dia tidak bisa menghentikan kekuatan besar ini. Plakat tembaga Ye Fan di kuil Lei Yin tidak memancarkan cahaya, tapi dia sangat kuat. Setelah dia memindahkannya, sepertinya gunung tembaga bergetar. Dang dang dang. 3 tremolo logam berturut-turut, Liu Yunzi dihancurkan oleh Ye Fengsheng di tanah, berlutut di sana, lengannya sepertinya patah, kejang konstan, Fajra tumbler berguling ke samping, dan Ye Fan menyingkirkannya. Pada saat ini, Zhang Ziling datang dan membawa Wang Yan ke depan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Wajah Liu Yunzi pucat, tertekan padanya oleh plak tembaga yang tebal, dan berlutut di depan Ye Fan. Ye Fan Wen tersenyum lembut, dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Aku ingin merasa nyaman di masa depan dan aku tidak akan khawatir lagi. Kamu apa yang akan kamu lakukan?" Liu Yunzi benar-benar panik, meneriaki kerumunan yang tidak jauh, "Semua orang adalah teman sekelas, jangan biarkan dia datang ke sini. Pernahkah kamu mendengar semacam hukuman di zaman kuno, yang secara khusus diciptakan untuk tahanan jahat, dan jatuh hidup di atas batu atau tebing? Kamu tidak." Liu Yunzi berteriak ngeri, tetapi tidak bisa menahan diri. Ye Fan mengangkatnya dengan satu tangan, dan berjalan keluar dari hutan seperti bayi perempuan, membawa 4 kata kuno, "Tanah Terlarang." Di depan tembok batu, Pang Bo dan Zhang Ziling masing-masing meraih Li Changqing dan Wang Yan, dan juga mengikuti. "Tidak, tolong." Ketiganya berteriak ketakutan. Ye Fan sangat buruk, mereka juga teman sekelas jika mereka tidak benar. Anda tidak dapat menangani hidup dan mati mereka dengan cara yang tergesa-gesa. Zhou Yi tampak tidak senang dan berhenti saat ini. "Ya, jangan lakukan itu. Bagaimanapun, ini 3 nyawa. Mereka seharusnya tidak salah atau harus dibunuh. Beri mereka kesempatan lagi untuk mengubahnya." 3 atau 4 orang mengikuti dan membujuk. Ye Fan berbalik dan menghadapi orang-orang, berkata, "Sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin melakukan ini. Tapi memberi mereka jalan hidup sama dengan membuka jalan mati untuk diriku sendiri." Tiba-tiba, ekspresi Ye Fan mandek. Dia melihat lubang tebing di sini di dinding batu. 2 anak harimau dengan garis-garis di sekelilingnya menyeringai di giginya. Meskipun mereka hanya 1 kaki panjang, sudah ada binatang buas yang ganas. Harimau saber-tol. Ye Fan kaget, spesies ini telah lama punah di bumi, dan saya tidak ingin melihatnya hari ini. Walaupun terlihat sangat muda, saya dapat dengan jelas melihat gigi tajam dan tajam yang bersinar di udara dingin. Ini adalah sarang harimau bertaring tajam, harimau dewasa tidak akan berburu makanan, jika tidak, pejalan kaki mungkin berbahaya. Pada saat ini, selain perselisihan Zhou Yi, yang lain juga berkata, "Kamu Fan, jangan impulsif, beri mereka kesempatan untuk membunuh teman sekelas sehingga tidak baik untuk mendengar." Setelah melihat segala sesuatu di gua tebing, Ye Fan menoleh ke arah orang-orang dan berkata, "Saya tidak peduli dengan mereka, tetapi mereka selalu keterlaluan dan ingin membunuh saya dan Pang Bo. Bao. Tapi Anda tidak ingin teman-teman sekelas Anda mencelakai diri sendiri, jadi saya mendengarkan semua orang dan memberi mereka kesempatan lagi." Pang Bo segera berhenti mengatakan ini dan berteriak, "Beri mereka kesempatan. Apakah mereka menunggu untuk dibunuh oleh mereka?" Ye Fan menggelengkan kepalanya www.mtnovel.com jangan melirik Pang Bo, berkata, "Ikat mereka bertiga dan tinggal di sini sebentar, Anda tidak bisa membiarkan 3 karakter berbahaya ini mengikuti kita sekarang." Pang Bo sangat enggan, tapi dia mengenal Ye Fan dengan sangat baik, dan ketika dia melihatnya dengan ekspresi yang dalam, tahu bahwa dia pasti punya rencana, dia tidak akan banyak bicara. Liu Yunzi digendong oleh Ye Fan di tangannya, dan tidak melihat 2 anak harimau di gua tebing di belakangnya. Tentu saja, dia tidak tahu mengapa Ye Fan berubah pikiran. Dia beruntung dalam hatinya dan akhirnya selamat. Segera, Liu Yunzi, Li Changqing, dan Wang Yan diikat dengan tali yang kokoh, tali itu ikat pinggang untuk mereka, dan pakaiannya robek berkeping-keping. Akhirnya, atas permintaan Ye Fan, mulut ketiga orang itu terhalang. Ye Fan mengambil Liu Yunzi dan datang ke gua tebing, lalu melemparkannya langsung ke dalamnya. Ketika Pang Bo dan Zhang Ziling mendekat, mereka tercengang. Kedua harimau muda itu menyeringai di dalam. Ini sebenarnya adalah sarang harimau. Wajah Pang Bo yang enggan tiba-tiba tersapu, hampir menjerit, dia akhirnya mengerti mengapa Ye Fan berubah pikiran. Melemparkan 3 orang ke dalam lubang harimau, tidak ada keputusan yang lebih baik dari hukuman ini, harus ada harimau dewasa di dekatnya, saya khawatir tidak akan lama sebelum akan kembali. Wu. Wajah Liu Yunzi berwarna hijau pada saat itu, berteriak dengan putus asa, tetapi hanya rengekan yang terdengar, dan tidak ada kata sama sekali. Pang Bo dan Zhang Ziling memiliki pengalaman yang sama dan melemparkan Li Changqing dan Wang Yan ke sarang harimau. Atas saran Ye Fan, Pang Bo, dan Zhang Ziling, semua orang bergegas di jalan karena itu benar-benar tidak cocok untuk tinggal lama di sini. Hanya 2 atau 3 mil di luar, raungan harimau yang meraung datang dari belakang arah itu. Bab 32 Jari. Harimau itu meraung, dedaunan meraung, dan auman besar bergema di antara gunung-gunung, seperti guntur, dan seperti banjir yang bergelombang, menyebabkan semua orang berubah warna, tepat di tempat mereka beristirahat sekarang. Pang Bo dan Zhang Ziling saling melirik. Mereka tahu bahwa Liu Yunzi dan Li Changqing sudah selesai. Harimau dewasa yang kembali dari perjalanan terperangkap di sarang harimau. Tidak akan pernah hidup, terutama harimau betina yang memberi makan anaknya adalah yang paling sengit. Wajah orang lain menjadi sangat pucat, dan mereka hampir bertemu dengan binatang buas besar setelah mereka berjalan keluar dari tanah terlarang yang tandus. Jika mereka maju, mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui.
Sekarang pikirkanlah, meskipun area terlarang yang tak bernyawa itu mengerikan di malam hari, setidaknya tidak akan ada begitu banyak bahaya di siang hari. Telah lolos dari nenek moyang buaya, melakukan perjalanan melalui alam semesta yang mematikan, dan akhirnya datang ke dunia yang hidup, tetapi kehilangan nyawanya di sini, itu benar-benar tidak berharga dan disesalkan. Zhou Yi memandang hutan gunung 2 atau 3 mil jauhnya. Deru harimau pasti disebabkan oleh Liu Yunzi dan Li Changqing, berpikir bahwa semua orang di sini ketakutan, dan gambar berdarah muncul di hadapannya, harimau ganas merobek 3 tubuh, cakar dan gigi putih dari darah berdarah menggerogoti daging dan darah, pemandangan mengerikan itu membuat orang merasa kedinginan ketika mereka memikirkannya. Cepatlah. Tidak pernah tinggal lama di sini, harimau ganas itu berkubu di sini, dan wilayahnya dekat. Setelah bergegas sejauh 4 atau 5 mil lagi, napas semua orang menarik napas. Kenapa hutan ini begitu sepi? Haruskah kita kembali ke tanah tandus lagi? Pohon-pohon kuno yang menjulang menutupi langit dan matahari, hutan gunung yang asli sunyi, tidak ada raungan burung dan binatang buas, dan tidak ada lebah dan kupu-kupu yang terbang, semua hewan tampak menghilang. Arahnya benar, tetapi semua orang merasakan ada sesuatu yang salah, jadi berhati-hatilah. Ketika saya berjalan ke depan, itu bisa lebih dari 2000 meter. Berbagai pohon kuno yang menjulang secara bertahap jarang. Area yang lebih luas muncul di mata semua orang. Itu adalah gunung yang sangat datar dan keras. Menginjaknya terasa seperti menginjak marmer. Padat, tidak ada rumput yang tumbuh di sini, hanya beberapa batu besar. Bagaimana cara menekan hitam di depan? Apa itu? Sepertinya danau hitam besar. Heng Chen, sebuah batu di sini, menghalangi pandangan semua orang sekarang, dan tidak melihat pemandangan di depan sampai saat itu melalui tumpukan batu. Semua orang terkejut. Sebuah danau besar terbentang di depan, masih seperti besi, tanpa ombak, dan yang paling mengejutkan adalah warnanya, yang gelap, seperti tinta, dan hitam. Sekarang akhirnya aku mengerti bahwa ada air yang benar-benar buruk di dunia. Danau hitam ini tidak enak dilihat dengan cara apapun. Aku belum pernah melihat danau yang begitu gelap. Danau hitam besar itu tak bernyawa dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak hanya itu, daerah pegunungan yang terbuka di sekitarnya menjadi tanah tak berambut, dan bahkan rumput liar tidak bisa tumbuh. Tampaknya itu adalah area yang dibatasi kehidupan. Sepertinya ada suara. Suara seorang siswa perempuan menggigil dan wajahnya pucat. Pada saat ini, semua orang mendengar suara aneh, sangat rendah, seperti rasa sakit yang berdengung. Klik. Tiba-tiba, bunyi berderak datang, seolah ada sesuatu yang pecah. Di mana ada di sana? Wajah Liu Yiyei pucat, jari-jarinya hitam di pantai Great Lake, di mana ada batu besar dengan panjang lebih dari 10 meter. Sepertinya ada sesuatu yang tergeletak di belakang batu, hanya sebagian tubuh saja yang terkena kulit tebal pada tubuh umumnya dingin dan keras seperti logam hitam, dengan tekstur dan kilau emas hitam. Apa itu? Semua orang terkejut. Biarkan saja, cepat dan pergi dari sini. Danau hitam besar, rumput keras tanpa rumput, bertengger di tempat-tempat seperti itu, tentu bukan binatang buas yang baik. Klik. Bunyi retakan datang lagi, dan bunyi desis rendah itu terasa lebih menyakitkan, sepertinya sedang berjuang, lalu membalikkan tubuhnya, dan menghantam batu besar itu. Batu besar dengan ketinggian 7 atau 8 meter, dan panjang lebih dari 10 meter itu jatuh bersamaan, dan jatuh ke dalam air danau yang gelap, mengejutkan gelombang hitam. Sampai saat itu, semua orang akhirnya melihat binatang buas itu, tetapi panjangnya hanya 3 meter dan tingginya kurang dari 1 dan 5 meter, itu tidak sebesar yang diharapkan, tetapi karena inilah ia bahkan lebih mengejutkan. Sebuah batu raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter dan tinggi 7 atau 8 meter menabrak danau. Kekuatan sebesar itu benar-benar mengerikan. Apa ini? Setiap orang belum pernah melihat binatang seperti ini, tidak ada bulu binatang, dan tidak ada baju besi berskala yang dilemparkan seperti besi hitam, seluruh tubuhnya hitam, dan tekstur logam dan kilau berkilau. Panjangnya kurang dari 3 meter, seperti balok besi hitam besar, terlihat sangat kuat, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sepintas, terlihat seperti sapi yang kuat, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, itu sangat berbeda, 9 sudut tajam tumbuh di kepala, tajam dan tak tertandingi. Dan itu memiliki 5 mata, dan ada darah yang bersinar antara pembukaan dan penutupan. Gigi tajam setengah kaki di mulut yang lebar terbuka seperti belati. Cahaya dingin bersinar, menakutkan, dengan atmosfer yang sengit dan ganas. Ini adalah binatang buas yang mengerikan yang belum pernah dilihat, dan dapat dilihat sebagai pandangan sekilas. Sepertinya menumpahkan. Seseorang berkata dengan suara rendah dengan ekspresi terkejut. Di belakang binatang buas hitam, mulut besar perlahan retak, memperlihatkan bagian tubuh yang baru lahir, yang lebih hitam dan cerah, seperti emas hitam. Cepatlah, selagi mengupas dan mengelupas, kita akan bergegas pergi dari tempat ini. Ini penembakan seperti jangkrik. Jenis pertumbuhan seperti ini aneh untuk binatang buas, dan itu terlihat sangat jahat. Untungnya, itu berubah. Jika tidak, semua orang tidak akan berani membayangkan konsekuensi mengerikannya. Jika harimau ganas yang meraung seperti guntur baru saja ditemukan, saya khawatir itu akan selembut anak kucing di depan binatang jahat ini. Sangat mudah untuk menabrak batu besar setinggi 7 atau 8 meter dan panjang 10 meter ke dalam danau. Betapa mengerikan dan tak terduga makhluk seperti itu. Semua orang terkejut, melewati danau hitam besar ini, dan raungan rendah dan menyakitkan di belakangnya, secara bertahap menghilang sampai menghilang. Sekali lagi memanjat gunung yang rendah, melihat puncaknya di kejauhan, bangunan-bangunan di sana menjadi lebih jelas, skalanya sangat besar, dan istana-istana terbentang berkeping-keping, seperti istana-istana di langit yang jatuh ke dunia. Bagaimana rasanya tubuhku terasa panas? Seorang teman sekelas perempuan berkata dengan sedikit malu pada teman sekelas perempuan lain di sekitarnya. Aku merasakan hal yang sama. Pada saat ini, semua orang menemukan anomali satu sama lain, kulit mereka merah dan mengerikan, seperti darah yang menetes, semua orang merasa sangat panas, dan ada api yang membakar di dalam tubuh. Ini sama sekali tidak disebabkan oleh cuaca yang panas, karena tubuh dalam keadaan sehat, setiap orang semakin merasa bahwa kulitnya terbakar, seolah-olah sedang dikukus dalam oven.
Aku tidak tahan, sangat tidak nyaman. Seorang siswa perempuan berjongkok di tanah dengan kesakitan, berteriak, rasanya sakit, dagingnya sepertinya mengering. Dia tidak bisa mengendalikan diri, dan dia menangis. Jatuh ke tanah, terus-menerus melempar dan berputar. Kemudian teman sekelas kedua dan ketiga tidak tahan, mereka berlumuran darah, dan bekas-bekas darah mengalir dari kulit, mereka jatuh ke tanah dan berguling kesakitan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang sadar akan keseriusan masalah ini. Pada saat ini, tidak ada yang bisa berdiri, hampir semua jatuh ke tanah, mengeluarkan raungan yang menyakitkan, daging dan darah tampaknya dilucuti, dan seluruh tubuh seperti sakit seperti pisau. Akhirnya, seseorang tidak bisa membantu tetapi berteriak dan jatuh, meninggalkan jejak darah di tanah. Aku tidak ingin mati. Seseorang berteriak ngeri. Ini adalah kesulitan yang mendadak. Tidak ada yang tahu mengapa itu terjadi. Saya tidak tahu kondisi saya sama sekali. Saya hanya merasa seperti saya bertahan dan tubuh saya perlahan-lahan dipotong-potong. Biarkan aku mati, aku merasa sangat buruk. Berjuang, menangis, berguling, dan berteriak, banyak orang hampir putus asa, merem keras, dan rasa sakit secara bertahap mengaburkan kesadaran mereka. Akhirnya, tubuh semua orang ditutupi dengan lapisan darah, seperti nyala api berdarah. Berjuang keras, berteriak kesakitan, gunung ini tidak lagi damai, dan burung-burung dan binatang buas di dekatnya melarikan diri karena kaget. Ini adalah semacam penyiksaan yang tidak manusiawi, seperti berada di api penyucian, mengalami penyiksaan paling tragis di dunia. Akhirnya, rasa sakit menyebabkan semua orang pingsan, dan tidak ada yang bisa membuat pikiran mereka tetap terjaga. Tidak tahu berapa lama sebelum gunung berangsur-angsur menjadi sunyi, dan deru rendah yang menyakitkan menghilang. 2 jam kemudian, Yevan, yang berbaring di atas rumput liar dari langit, bangun lebih dulu, langit biru, dan burung dan serangga menjerit di sekelilingnya, dan dia duduk dengan cepat. Tidak ada lagi rasa sakit di tubuhnya, dan dia bahkan penuh energi. Dia merasa seperti tubuh energi tak terbatas. Dia merasa bahwa dia dapat merobek harimau gigi pedang hidup. Namun, ia segera menemukan anomali, pakaian di tubuhnya menjadi lebih besar, dan longgar di tubuhnya, dan mereka tidak cocok sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dari lengan bajunya yang lebar. Ketika melihatnya, dia selalu berteriak dengan tenang. Apakah ini masih telapak tangannya? Ini beberapa inci lebih kecil, sangat bersinar, sama sekali tidak seperti telapak tangan orang dewasa. Yevan berdiri dengan cepat, dia merasa semuanya begitu luar biasa, pakaian di tubuhnya longgar, seperti kostum penyanyi. Tetapi bukan karena pakaiannya bertambah besar, tetapi tubuhnya menjadi lebih kecil. Pada saat ini, tubuhnya terlihat seperti bocah laki berumur 11-2 tahun. Pada saat ini, Pang Bo, yang tidak jauh, bangun dan menggosok matanya yang sedih. Ketika dia melihat Yevan berdiri tidak jauh, dia tiba-tiba terkejut dan berkata, "Siapa kamu, bayi laki-laki? Dari mana aku berasal?" "Tidak, mengapa Anda mengenakan pakaian Yevan?" Berbicara tentang ini, dia sepertinya merasakan sesuatu yang salah, dia berguling dan duduk, lalu berdiri dengan cepat, lalu berteriak seperti hantu. "Bagaimana pakaian saya menjadi lebih besar? Tidak, bagaimana tubuh saya menjadi lebih kecil?" Dia menatap Yevan dengan terkejut dan tergagap, apakah kamu Yevan?" Omong-omong, dia menutup mulutnya, karena suaranya menjadi lebih dan lebih seperti seorang remaja, penuh kelembutan. Melihat Pang Bo tidak jauh, Yevan juga linglung untuk sementara waktu. www.mtnovel.com itu benar-benar remaja dan remaja. Melihat usia 11 atau 12 tahun, dapat dilihat secara samar-samar bayangan Pang Bo dewasa. "Ada apa dengan kita?" Pang Bo menghampiri Yevan, berteriak dan menjerit penuh semangat, dia benar-benar bersemangat. "Saya pikir kita mungkin diremajakan." Yevan juga terkejut, jadi dia hanya bisa membuat penilaian seperti itu. Keduanya sekarang terlihat kekanak-kanakan, yang berbeda dari sebelumnya. "Aku salah, bisakah hal sialan itu terjadi pada kita?" Pang Bo berteriak sebentar, dia benar-benar agak sulit dimengerti, dan dia tidak mengerti mengapa hal yang luar biasa ini terjadi. "Pergi dan lihat apa yang terjadi pada orang lain." Yevan memanggilnya untuk berjalan naik gunung bersama-sama, mereka hanya menurunkan gunung cukup untuk menjadi puluhan meter jauhnya, untungnya, gunung di sini lembut dan ada banyak pohon yang tumbuh, kalau tidak mereka pasti dalam bahaya. Saya bisa membayangkan betapa sengitnya mereka berjuang belum lama ini, dan sekarang ketika saya melihat ke belakang, rasa sakitnya mengerikan. Datang ke puncak gunung, Yevan dan keduanya tiba-tiba membeku, Pang Bo berteriak, "Siapa lelaki tua dan perempuan tua yang cemberut ini? Apa yang saya lihat dan lihat, hampir membuat keduanya membatu di sana, dan saya merasa senang." Lusinan tubuh terbaring di tanah dalam satu baris, memandang sekeliling, bunga dan kepala putih, lipatan kulit, sangat tua. Tetapi orang-orang ini mengenakan pakaian orang-orang yang dikenal, mengatakan bahwa mereka tidak terlalu tua ketika mereka berusia 7 atau 80 tahun. Mereka bukankah itu Zhou Yi, Wang Ziwen, Lin Jia, Li Xiaoman? Jari-jarinya merah dan tua, keduanya terasa kering, seperti berdiri di puncak gunung seperti patung tanah liat. Bab 33, Shou Bai Shou. Yevan menatap selusin orang tua berambut abu-abu dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar teman sekelas yang akrab, tetapi mereka semua menjadi seperti ini, yang benar-benar menakutkan. Pang Bo juga tercengang. Beberapa dari mereka takut berdebar nantinya. Jika dia menjadi seperti ini, dia akan berada dalam suasana hati yang mati sekarang. Mereka berdua bergegas untuk menyelidiki situasi semua orang yang hadir. Untungnya, mereka berdua bernafas dan tidak khawatir tentang kehidupan. Pang Bo menemukan Liu Yiyi di rumputan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Dia masih lembut dan lemah seperti di masa lalu. Dia menutup matanya dan tampak menyedihkan. Ini membuat Yevan dan Pang Bo sangat gembira. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Liu Yiyi sejak mereka pergi ke sekolah. Sekarang mereka penuh simpati untuknya. Secara alami, mereka tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Yevan menemukan Zhang Ziling di bawah pohon kuno, dan sekarang sepertinya dia bisa berusia 40-an. Meskipun dia tampaknya telah kehilangan periode waktu, dia tidak setua Zhou Yi dan yang lainnya. Ziling yang tampan menjadi paman.
Lebih baik daripada menjadi paman Ziling. Ye Fan membisikkan beberapa kata dengan Pang Bo. Tidak banyak waktu ketika Liu Yiyei bangun, ketika dia melihat Ye Fan dan Pang Bo, dia tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Segera, Zhang Ziling berbalik, dan ketika dia memahami situasinya, dia tidak bisa tidak berteriak, dan mengubah seorang pemuda tampan menjadi paman yang tampan, tidak ada yang bisa menerimanya. Jangan bersemangat, Ziling, lihat situasi mereka saat ini dan kamu akan seimbang. Zhang Ziling mendengar Yan Zhou, Li Xiaoman dan yang lainnya, dan membeku di tempat. Dia menemukan bahwa tidak ada lagi tragedi tetapi tragedi. Bagaimana mungkin? Dia tercengang, tetapi jauh lebih baik daripada penampilan putus asa barusan. Selusin orang hadir. Ye Fan dan Pang Bo kembali ke usia tua mereka. Liu Yiyei tidak mengubah apapun. Zhang Ziling kehilangan 20 tahun. Yang lain berubah menjadi pria tua dan wanita tua, dan tubuh mereka menurun. Ye Fan dan Pang Bo saling melirik, dan mereka berdua langsung memikirkan buah merah sebening kristal ketika mereka makan, mereka hanya merasa penuh aroma, dan dengan cepat memulihkan energi mereka. Sekarang tampaknya buah itu sangat tidak biasa, dapat digambarkan sebagai ajaib. Untuk alasan yang tidak diketahui, setiap orang telah menjadi tua, dan hanya mereka yang telah memakan buah ini yang telah menahan erosi selama bertahun-tahun. Apa-apaan mereka, merampas masa muda dan vitalitas mereka. Pang Bo bingung dan bingung. Aku pikir itu mungkin tanah tandus. Ye Fan membuat dugaan seperti itu. Tanah terlarang kuno yang terlantar dapat dipahami dengan jelas dengan mendengarkan namanya, ini terkait dengan tanah terlantar kuno, atau tanah terlarang yang telah ada sejak zaman kuno, bahkan burung, binatang buas, serangga, dan semut pun mundur. Namun, mereka keluar dengan aman tanpa bahaya, entah bagaimana itu tidak sesuai dengan akal sehat, dan itu benar-benar membuat kata, tersembunyi dan terlarang, tampak sedikit layak disebut. Ya, itu pasti alasan tanah kuno yang tandus. Pang Bo juga ingin memahami kuncinya. Menurut spekulasi keduanya, ada kekuatan mengerikan di tanah kuno tandus yang telah merampas setiap orang dari masa muda dan vitalitas mereka. Tapi mengapa tidak menunggu sampai orang banyak keluar? Ini membuat mereka sedikit bingung. Mungkin itu adalah kekuatan seperti kutukan, mungkin selama kamu memasuki tanah terlarang, tidak peduli apakah kamu pergi, tidak peduli di mana kamu berada, selama waktu kutukan datang, kamu tidak akan selamat. Ye Fan dan Pang Bo harus bersyukur bahwa jika mereka tidak makan beberapa buah aneh, mereka sekarang mungkin lonceng tua yang sama. Setelah periode waktu yang lain, orang-orang bangun satu demi satu, dan tangisan keras tiba-tiba terdengar di puncak gunung, yang membuat orang berbulu, dan kemudian tangisan merintih datang satu demi satu. Penuaan dini, Shao Bai Shou, ini hanyalah hal yang paling tragis di dunia. 20 tahun adalah momen Feng Hua Hemao, tetapi dalam sekejap mata, rambut putih dan kerutan menumpuk, membuat mereka merasa tak tertahankan. Mengapa aku menjadi seperti ini? Zhou Yi dengan gemetar mengulurkan tangan, membelai kulitnya yang keriput, dan mencabut rambut putihnya yang membusuk, membuat suara yang sangat tua, meraung, kenapa? Di sebelahnya, Wang Ziwen juga gemetaran, memeriksa kondisi fisiknya. Matanya keruh, matanya sebesar telur merpati, dan dia sudah sangat tua, gemetar, aku tidak percaya. Lin Jia hampir pingsan, dan teriakannya membuat semua burung di hutan gunung ketakutan. Penampilan adalah kehidupan pertama wanita, terutama wanita cantik lebih mementingkan penampilan mereka. Seorang wanita dengan kecantikan alami dan tubuh seksi seperti dia tiba-tiba menemukan bahwa kulit putihnya ternoda dan kasar, tua, dan bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Di sisi lain, hal yang sama berlaku untuk Li Xiaoman, yang sangat ingin melakukan bunuh diri. Jika dulu ia adalah teratai yang indah, maka sekarang daun teratai kering tidak dihitung, rambutnya putih dan halus, kusam, layu seperti gulma. Kulit lebih lipatan dan keriput, longgar dan rileks, mata keruh, dan wajah penuh dengan alur. Melihat Ye Fan datang, Li Xiaoman tiba-tiba berteriak, jangan datang. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan terus menangis, dan kemudian membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya. Ye Fan tidak pergi untuk menghindari menjengkelkannya, dan mendesak semua orang, berkata, jangan putus asa, bahkan ada dewa di dunia ini, tidak ada yang bisa terjadi, pasti ada solusi. Ada awan suram di puncak gunung, banyak orang yang putus asa untuk hidup, terutama melihat dua anak 11-22 tahun, Ye Fan dan Pang Bo, adalah stimulus besar. Sebagian besar orang telah menjadi sangat tua, tetapi mereka berdua diremajakan, perbandingan ini membuat hati banyak orang berdarah. Oh my god, Tuhan pamanmu. Cade mengungkapkan perasaan sedihnya dalam kemarahan, bahasa Cina dan bahasa asing. Hantu, jangan bersemangat, Pang Bo berjalan dan menepuk pundaknya dengan ramah, berkata, adalah hal yang paling romantis di dunia untuk menjadi tua bersama orang yang dicintai. Cade menangis pada saat itu, merengek seperti anak kecil, berkata, pacarku tidak di sini, tidak romantis sama sekali. Pang Bo tiba-tiba tertegun, melirik Li Xiaoman, lalu diam saja, dan berjalan ke orang lain. Ye Fan, mengapa kamu tidak menjadi tua? Zhou Yi menjadi tenang terlebih dahulu, menatap Ye Fan dan Pang Bo dengan dua mata, dan dua lampu terang melesat di mata yang keruh. Yang lain untuk sementara waktu menyingkirkan kesedihan mereka, dan semuanya melihat ke atas. Pang Bo sedikit tidak nyaman ketika dia mendengar kata-kata Zhou Yi, dan dia berkata dengan sangat acuh tak acuh, aku berkata kakek Zhou, kamu tidak akan curiga bahwa kita berdua menyalahkan kita, betapa fana. Lin Jia berhenti menangis, menatap Ye Fan, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, hampir memohon, Ye Fan, katakan yang sebenarnya, bagaimana kamu bisa memulihkan masa mudamu, bagaimana kamu melakukannya. Kamu hanya bisa menghiburnya dan memberinya harapan. Buah merah aneh itu sudah dimakan, apa cara lain yang bisa dilakukan? Tinggalkan di sini. Pergi ke istana peri. Zhou Yi berdiri dengan gemetar, menunjuk ke gunung tinggi di kejauhan, di mana istana membentang menjadi sepotong, seperti istana di langit turun ke bumi. Meskipun tubuhnya menua, pikirannya tidak menua, dan dia dengan jelas menunjukkan satu-satunya harapan saat ini. Jika ada peri abadi di sana, semua ini bisa diselesaikan. Semua orang saling mendukung dan berjalan menuruni gunung. Banyak orang menjadi tua, dan tindakan mereka sangat lambat.
Ye Fan, Pang Bo, Liu Yi, dan Zhang Ziling harus menjaga diri mereka sendiri setelah berlari. Kakek Zhou dan kakek Wang, aku bantu kalian berdua pergi. Pang Bo berjalan di tengah, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, mendukung Zhou Yi dan Wang Ziwen. Sebagai tanggapan, Wang Ziwen tersenyum pahit, sementara Zhou Yi tanpa ekspresi. Saya tidak tahu mengapa, Li Xiaoman memilih untuk membiarkan Ye Fan mendukung, tetapi tidak mengatakan apa-apa di jalan, terus menangis, dan akhirnya hampir pingsan. Apa yang terjadi? Mengapa masih ada gunung di seberang? Ye Fan dan yang lainnya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah, dan itu jelas hanya sebuah gunung dari gunung tempat istana peri berada. Setelah dengan keras membalikkan sebuah gunung, memandang ke depan, masih ada gunung, seolah-olah itu tidak pernah terjadi perubahan itu rata-rata. Dari waktu yang lalu, tidak peduli bagaimana kita bergerak maju, jarak antara kita dan istana peri sepertinya tidak berubah lagi. Apa yang terjadi? Tampak lagi, bergerak maju lagi, dan menjungkir balikan gunung lagi, tetapi pada akhirnya itu tetap sama. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa tidak mungkin untuk bergerak maju. Sudah waktunya untuk memilih, mungkin kita tidak harus terus bergerak maju di sana, tampaknya ada labirin yang tidak pernah bisa dijangkau. Tiba-tiba, bau amis datang, kayu bergetar, dan orok hitam sengit dengan ketinggian 5 meter berdiri, menerkam kerumunan, dan cakar bersinar dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam, yang panjangnya setengah kaki, dan menakutkan. Tubuhnya seperti kera, tetapi kepalanya sangat aneh. Paruhnya memiliki paruh lebih dari 1 kaki, seperti iblis burung dewasa. Belum pernah terlihat binatang buas ini. Sebagian besar orang yang hadir langsung ketakutan, dan bahkan 2 dari mereka langsung jatuh ke tanah raksasa-raksasa itu melemparkannya, dan jika tertangkap, pasti akan robek. Ye Fan hati-hati. Teriak Pang Bo, karena Ye Fan menanggung beban, Pang Bo buru-buru melambaikan plakat tembaga kuil Dalian ke depan. Ye Fan mendorong kedua orang itu pergi, memegang Fajra Alu dari Liu Yunzi di tangan kanannya, dan mengayunkannya ke depan dengan keras. Bang! Alu Fajra bertabrakan dengan cakar yang berkilau, dan telapak tangan raksasa hitam itu hancur dan tertekuk di tempat itu. Pada pandangan pertama, itu benar-benar rusak. Semua orang tinggal sebentar, berpikir bahwa itu adalah kekuatan harta Fajra. Hanya Ye Fan yang mengerti bahwa jejak terakhir harta Fajra telah dikonsumsi oleh Liu Yunzi, dan kekuatan tubuhnya adalah penyebab pukulan. Dia sangat terkejut, jika dia yang asli, tidak akan ada kekuatan sekuat itu, tetapi karena dia baru saja diremajakan, dia merasa penuh energi dan sepertinya memiliki kekuatan untuk membelah harimau dan melempar gajah. Binatang raksasa itu membuat teriakan yang sangat mengerikan. Paruh burung itu membuka dan mematuk dengan keras ke arah Ye Fan www.mtnovel.com pada saat yang sama, cakar raksasa yang dingin dan berkilau dipotret dengan keras. Ye Fan bergerak ke ekstrem, bersembunyi di belakang dengan kecepatan luar biasa, berkedip ke belakang rakasa, dan kemudian dengan keras mengayunkan Alu Fajra, menghantam berat di bagian belakang rakasa, suara patah tulang segera keluar. Bang! Sulit membayangkan berapa banyak kekuatan yang ada. Binatang buas hitam setinggi 5 meter itu seperti boneka. Ia dihancurkan oleh Alu Intan dan terbang 8 atau 9 meter jauhnya. Benda itu jatuh ke tanah dan berjuang 2 kali. Tidak bisa bergerak lagi. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa percaya semuanya. Tubuh orang barbar itu menjadi lebih kecil. Itu tampak seperti bocah lelaki berusia 11-2 tahun. Itu terlihat lebih indah dan tenang, tetapi kekuatan dan kecepatannya mencapai tingkat yang mengerikan. Terkejut. Semua orang terkejut dan terengah-engah, dan kemudian mengambil napas. Setelah beberapa saat, mereka tidak mengerti mengapa Ye Fan memiliki kekuatan ilahi seperti itu, dan dia iri dan iri hati. Langit berangsur-angsur redup, dan sentuhan terakhir matahari terbenam juga menghilang, semua orang tidak ragu-ragu untuk membalikkan gunung lagi, dan menemukan bahwa masih ada gunung di antara Tiangong dan jaraknya tetap sama. Pada saat ini, semua orang benar-benar kecewa dan memutuskan untuk tidak pergi ke sana. Tetapi pada saat ini, cahaya berwarna-warni tiba-tiba muncul di langit, seolah-olah melewati langit Changhong, dan itu sangat mencolok di langit yang redup. Itu. Semua orang terkejut, ada sosok dalam cahaya pelangi itu, yang bisa melintasi langit dan berjalan di langit, ini tidak akan pernah menjadi manusia. Kuas. Mandrel pelangi tiba-tiba berbalik arah dan terbang ke arah mereka dalam sekejap. Kecepatannya mencengangkan, seolah-olah pelangi melintasi langit dan berkedip. Bab 34, Legenda Kelaparan. Tenda pelangi dengan lebar 1 meter dan panjang 2 meter di udara, berdiri tegak di langit, cerah dan bersinar, sangat bertekstur, seperti kristal sebening kristal. Ada seorang wanita muda berusia 18 hingga 9 tahun yang memiliki wajah langsing, sosok langsing, pinggang ramping, kaki lurus, gaun biru muda berkibar-kibar secara alami, dan memiliki temperamen yang super elegan. Semua orang dalam keadaan linglung untuk sementara waktu. Wanita muda dan cantik ini tidak berbau seperti peri. Ada kecantikan yang lahir, seperti teratai putih yang bergulung dengan tetesan embun, dan teratai salju segar di gunung bersalju. Perasaan kembang api di bumi. Tidak ada kekurangan wanita yang sangat cantik di dunia, tetapi sulit untuk menemukan kecantikan seperti itu dengan temperamen berdebu, tampaknya ia telah melompat keluar dari dunia vulgar dan menyatu dengan dunia alami yang segar. Gadis cantik dan cantik ini sangat tenang, memandangi orang-orang di bawah. Dia mengatakan sepatah kata, suara itu sangat indah, tetapi orang-orang berpikir sejenak sebelum mereka menyadari apa artinya dan menanyakan identitas orang-orang. Ini sangat mirip dengan bahasa Cina kuno, dengan rasa yang lembut, perlu spekulasi untuk memahami maknanya. Kami adalah sekelompok orang yang sulit, apakah Anda peri, bisakah Anda menyelamatkan kami? Seorang siswa perempuan menangis pada saat ini. Pada saat ini, tubuhnya kering, kulitnya keriput, dan ia sudah tua, dan akhirnya melihat seorang gadis muda yang dicurigai sebagai peri. Baik Lin Jia dan Li Xiaoman melangkah maju, mengungkapkan harapan mereka wanita yang sangat cantik dan sombong, bahkan lebih tidak nyaman untuk menderita pukulan seperti sekarang daripada membunuh mereka, terutama ketika mereka melihat seorang gadis yang cantik dan bergerak untuk membuat mereka lebih bersemangat untuk mengembalikan penampilan mereka.
Sedikit kemuliaan di udara, seperti mencegat sepotong esensi di pelangi, mengembun menjadi permata indah, menyegel wanita seperti elf di dalamnya. Bahkan, sepertinya awen rainbow awen tidak dipadatkan, hanya terlihat bertekstur. Gadis-gadis di dalam tidak terikat sama sekali. Rambut hitamnya seperti air terjun, dia menari dengan lembut, matanya seperti air, dia berkabut, dengan sedikit kabut, kulitnya putih dan berkilau, dia bersinar dengan sedikit kilau, sangat berdebu dan indah. Kamu telah memasuki tanah terlarang kuno tandus. Merupakan kalimat lembut dan indah lainnya, dan semua orang masih memikirkannya sedikit sebelum mereka mengerti arti dari Cina kuno ini. Ya, itu dari sana. Seorang siswa perempuan yang tampak tua menangis tanpa daya, memandang ke udara, mengungkapkan pandangan doa. Bagi seorang wanita, peristiwa tragis semacam itu merupakan pukulan paling parah, sudah dalam kekacauan, dan dia tidak memikirkan apapun ketika berbicara. Gadis dalam cahaya pelangi mendengar bahwa Yurong yang tenang tiba-tiba membuat gelombang, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak mudah keluar hidup-hidup, katanya lembut. Selain itu, dia terus menyapu Liu Yi, Zhang Ziling, Pang Bo, Ye Fan, dan akhirnya sepertinya mengingat sesuatu, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, dan dengan bersemangat bertanya, apakah ini umurmu yang sebenarnya? Tidak, kita belum terlalu tua, aku tidak tahu mengapa aku kehilangan masa muda dan vitalitasku selama beberapa dekade. Seorang siswa laki-laki menjawab dengan penuh semangat, kemudian memandang dengan gugup dan mudah-mudahan pada gadis di udara. Tetapi wanita itu tidak memandangnya, seolah-olah dia tahu mereka telah kehilangan masa muda dan vitalitas mereka, dia bertanya pada Ye Fan dan Pang Bo. Ye Fan menjawab, awalnya, kami semua adalah anak muda berusia 20-an, dan saya tidak tahu mengapa beberapa orang menjadi tua, dan beberapa orang semakin tua dan semakin muda. Benarkah? Gadis di udara itu menunjukkan ekspresi terkejut, menatap Ye Fan dan keagungan sesaat, dan bertanya dengan cemas, apakah kamu pernah makan buah merah, seluruh tubuhnya berwarna merah cerah, sejernih kristal. Ye Fan dapat memastikan, bahwa buah aneh yang mereka makan persis seperti yang dideskripsikan gadis itu. Tidak ada cara untuk tidak mengakuinya saat ini. Lagi pula, Zhou Yi dan yang lainnya juga telah melihatnya dan mengangguk. Gadis di udara menunjukkan ekspresi aneh dan memandang Ye Fan dan Pang Bo, seolah-olah melihat harta itu, diawasi oleh wanita cantik yang segar dan halus, tapi itu membuat mereka merasa sedikit berbulu dan tidak nyaman. Maaf, bisakah orang lanjut usia masih diselamatkan? Wang Ziwen sulit untuk tetap tenang dalam situasi ini, dan ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan kembali masa mudanya. Jangan putus asa, meskipun penampilanmu sulit untuk pulih, tetapi kamu kehilangan banyak masa muda dan kamu juga akan mendapatkan banyak. Ketika dunia luar akan memiliki banyak orang yang bertarung untukmu. Melihat semua orang menunjukkan tatapan aneh, gadis di udara melanjutkan, jangan khawatir, bertarung untukmu bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, itu adalah kesempatan bagimu. Aku hanya ingin mengembalikan penampilanku. Seorang teman sekelas wanita menangis dan menangis seperti ini, dia kehilangan motivasi untuk hidup. Oke, aku akan membawamu keluar dari hutan sepi ini dulu. Gadis misterius itu dengan lembut mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ada pelangi cahaya, yang menyelubungi semua orang di pegunungan dan membawa mereka perlahan ke langit. Dia berdiri berdampingan. Ini benar-benar dunia yang misterius. Dalam dugaan semua orang, ini harus menjadi teknik peri. Itu sangat jauh dari tempat-tempat orang merokok. Hampir tidak mungkin jika kamu ingin pergi dengan kakimu. Ada banyak binatang buas yang mengerikan di hutan pegunungan primitif ini. Bahkan jika aku bertemu, aku hanya bisa memilih untuk jalan memutar. Pang Bo menunjukkan warna yang aneh dan bertanya, bukankah kamu dari istana peri di depan? Siangong. Gadis di udara itu menampakkan pandangan yang tidak bisa dimengerti dan berkata, di mana ada istana peri? Pang Bo menunjuk gunung tinggi di depan dengan jarinya dan berkata, apakah tidak ada banyak istana di sana? Istana ini terus-menerus dan megah. Istana ini tak terhitung jumlahnya, dan Anda dapat melihat banyak bangau peri terbang di sana. Legenda itu benar. Gadis itu menunjukkan warna yang aneh. Legenda apa yang tidak kamu lihat? Ya, aku belum melihat apa-apa. Gadis di tenda pelangi yang berwarna-warni itu menunjukkan pandangan serius, mengatakan, tanah terlarang kuno yang terlantar, daerah yang sudah punah kuno, area kehidupan yang terbatas, tersesat di dalamnya sejak zaman kuno, semua orang yang bisa hidup mengatakan saya tiba di istana abadi, dekat dengan mata saya, tetapi saya tidak pernah bisa menyentuhnya. Benar saja, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa pertemuan mereka membuktikan apa yang dikatakan gadis itu. Beberapa orang bertanya, apakah itu hanya bayangan ilusi? Ini tidak nyata, hanya pada waktu tertentu, dapatkah kamu benar-benar mendekati istana peri dengan cara khusus, tetapi kesempatan besar semacam itu tidak tersedia untuk orang biasa, dan itu di luar jangkauanmu. Zhou Yi sangat prihatin dengan masalahnya sendiri dan berkata, beberapa orang yang tersesat di tanah kuno terlarang telah hidup-hidup, apa tujuan akhir mereka? Gadis itu seindah pohon bersalju dan batu gio. Dia meliriknya dan menjawab dengan tenang, memasuki daerah terlarang kehidupan, kehidupan kematian, bahkan jika hidup, itu juga rambut putih seperti rumput es, kehidupan akan berakhir. Namun, laut pahit mereka, tapi itu juga telah diaktifkan, jika kamu memulai jalan latihan spiritual, kamu dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Bisakah aku mendapatkan kembali masa mudaku? Itu sulit, tetapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Dengan pendalaman latihan spiritual, vitalitas secara alami akan menjadi kuat. Setelah mencapai tingkat tertentu, Anda mungkin dapat mengubah wajah Anda. Kata-kata gadis itu tiba-tiba memberi harapan bagi banyak kehidupan. Apa yang ada di tanah tandus dan terlarang, dan kekuatan apa yang telah membuat kita kehilangan masa muda kita? Wang Ziwen tidak bisa tidak bertanya, ini adalah masalah yang membingungkan banyak orang yang hadir. Mereka membenci dan tidak bisa menahannya. Pertanyaan ini bisa dikatakan sangat tua. Sejak zaman kuno, banyak orang telah mengajukan pertanyaan ini, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya jelas. Gadis itu terbang dengan semua orang dengan cepat, dan kemuliaan di sekitarnya seperti pelangi yang menembus langit, lembut kecemerlangan menghalangi angin, memungkinkan mereka untuk berbicara tanpa hambatan.
Dia terus berkata, legenda, di bawah jurang area terbatas kehidupan, ada, mandul, yang tampaknya menjadi orang yang sunyi, mungkin juga kekuatan yang menakutkan. Apakah tidak ada yang bisa dijelajahi? Ye Fan mau tidak mau bertanya. Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang menjelajah, tetapi tidak ada kecelakaan, hampir semuanya hancur. Gadis misterius itu melihat kembali ke hutan perawan di belakangnya, berkata, setiap inci tanah di sana telah merah dengan darah, begitu tulang-tulang itu seperti gunung, dan yang mati semuanya adalah Tuan. Pada saat itu, ketika mereka mencapai masa paling makmur dalam sejarah, sebuah tempat suci Xianmen mencurahkan seluruh kekuatan mereka dan mengumpulkan puluhan ribu biksu yang kuat untuk dibunuh, ingin membuka tanah terlarang. Memperoleh benda legendaris. Tetapi puluhan ribu orang meninggal di sana, dan tempat suci yang abadi ini hampir disingkirkan dari dunia. Akhirnya, hanya 3 atau 5 orang yang lolos, dan warisan hampir terputus. Sangat mengerikan. Kata Pang Bo terus terang. Ini adalah bumi ajaib yang dipenuhi dengan darah yang tak ada habisnya, tetapi itu adalah napas keabadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya puluhan ribu biksu yang kuat, tetapi juga beberapa penguasa kuat yang telah membuat prestasi besar di bawah jurang maut. Pembantaian, diperbudak selamanya. Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa tidak memikirkan bayangan mengerikan dari api yang ganas, menari ratusan kaki rantai besi besar, sebagian besar dari mereka disebut budak penghancuran. Chang Hong yang penuh warna sangat cepat, dan hutan tua primitif yang tak berujung dengan cepat kembali ke belakang www.mtnovel.com. Namun demikian, butuh 1 jam penuh untuk mencapai tepi hutan tandus. Pada saat ini, hari sudah gelap, dan aku melihat kota kecil yang terang benderang dari kejauhan. Begitu kami mendekati di sini, 7 atau 8 pelangi tiba-tiba naik ke langit, masing-masing dengan warna yang berbeda, dan ada sosok di setiap pelangi. Wei kembali. Apakah ada sesuatu yang ditemukan di sekitar tanah terlarang yang tandus? Para ahli dari semua gua terdekat telah mengirim para ahli, seperti mereka mencari sesuatu, tidak menemui mereka. Karena beberapa leluhur kita telah merasakan tanah terlarang kuno yang tandus, orang-orang kuat di langit dan bumi tidak dapat gagal untuk menyadari. Orang-orang tua di Hongmang tampaknya adalah penatua gadis yang bernama Wei ini. Orang-orang ini. Bukankah kamu menyimpang ke tanah kuno tandus dan berjalan keluar hidup-hidup? Setelah mendengar jawaban positif dari gadis bernama Wei, beberapa pria tua tertawa. Hahaha. Ya, Laut Pahit, di tubuh telah diaktifkan dan merupakan bibit yang baik untuk penanaman. Orang-orang dengan cepat mendarat di kota dan berjalan ke aula yang terang benderang. Mengapa kamu begitu muda? Setelah melihat Ye Fan dan Pang Bo, beberapa orang tua tiba-tiba tampak terkejut, sedikit tidak bisa dipercaya. Apakah mereka memakan jenis buah legendaris? Ini mustahil. Seorang lelaki tua merasa sangat luar biasa dan berseru, 9 gunung suci dikumpulkan menjadi sebuah jurang kuno yang sepi. Dikatakan bahwa setiap gunung suci memiliki dewa dan sejenis mata air. Buah suci yang aneh, total 9 mata air suci dan 9 jenis buah suci, dapat terlahir kembali dalam satu. Tetapi bagaimana mungkin beberapa manusia menjadi dekat dengan mereka? Bab 35 dunia seperti itu. Di aula yang terang benderang, mata beberapa orang tua setajam listrik, terus-menerus menyapu, menatap Ye Fan dan yang lainnya dengan terkejut. Kenapa pakaianmu begitu aneh? Kenapa rambutnya pendek? Kamu semua manusia, kenapa kamu masuk ke tanah kuno tandus karena kesalahan? Mengapa bahasa kamu sangat aneh, dari mana asalnya? Bagaimana kamu bisa mendekati jurang kuno dengan kekuatanmu dan memetik buah suci yang legendaris? Beberapa orang tua sangat berhati-hati, dan terus bertanya, ingin memahami asal-usul mereka secara menyeluruh. Berasal dari sisi lain dari langit berbintang. Jaraknya ratusan tahun cahaya. Tidak dapat mencapai tujuan ini setelah terbang selama ratusan juta tahun. Bagaimana mengatakan jalan keluar seperti itu? Ye Fan dan yang lainnya diam. Kenapa kamu tidak bicara? Mata seorang lelaki tua tiba-tiba menjadi sangat tajam. Bahkan jika kita mengatakan yang sebenarnya, maukah kamu mempercayainya? Ye Fan memandang orang-orang di aula dan berkata dengan tenang, kampung halaman kita jauh dari sini, hanya karena kita mendaki gunung kuno. Datang ke sisi lain langit dan bumi, saya tidak tahu di mana saya berada, saya tidak bisa melihat ke belakang dan memalingkan muka. Beberapa lelaki tua saling melirik, dan kemudian salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, dapat dimengerti, pasti ada orang kuat di bawah kain gunung kuno yang telah melewati potensi, dan tidak mungkin ada cahaya di bulan, dan pertempuran sedang berlangsung. Metode ini benar-benar mengerikan. Karena beberapa orang tua tidak lagi mempertanyakan, Ye Fan mereka tidak menyebutkan peti mati Jiulong Ella, mereka juga tidak mengatakan bahwa mereka melewati alam semesta yang sunyi dan datang ke sisi lain dari langit berbintang. Pada saat ini, lampu tembaga, mangkuk, lonceng kuno, DLL di tangan Ye Fan dan yang lainnya menarik perhatian beberapa orang tua. Ini. Salah satu lelaki tua memandanginya, mengambil lampu tembaga di tangan Ye Fan, dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah lama, dia menghela nafas dan berkata, ini teknik yang sangat pintar, saya menduga bahwa sumbu itu mengandung dewa, tapi sangat disayangkan ia dihapuskan sekarang, dan tidak ada konteks untuk diikuti. Kemudian, dia dengan hati-hati memperhatikan mangkuk, lonceng kuno, pelak tembaga, DLL, dengan kaget dan kasihan di wajahnya, dia berulang kali menghela nafas, awalnya itu adalah hal yang baik, mengapa semuanya dibuang? Pola Dev, yang berharga di dalam benar-benar hancur itu hilang, dan Anda tidak bisa memata-matai itu. Bagaimana kamu mendapatkan barang-barang ini? Beberapa orang tua tampaknya sangat tertekan, dengan kasihan di wajah mereka, terus-menerus menghela nafas. Pada saat ini, Ye Fan tidak menanggapi. Kata-kata yang baru saja dia katakan tidak menetes, yaitu, Zhou Yi dan yang lainnya mengatakan yang sebenarnya setelah itu, dan apa yang dia katakan tidak bertentangan dengan fakta, tetapi kali ini berbeda. Namun, beberapa orang menjawab pikirannya, mengatakan bahwa peninggalan para dewa ini diperoleh di gunung kuno dengan potensi, sampai mereka tanpa bisa dijelaskan memasuki tanah terlarang kuno yang tandus, dan tidak menjatuhkannya.
Jelas, bukan hanya Yevan yang tidak ingin berbicara tentang hal-hal di sisi lain dari langit berbintang, orang lain juga mengerti bahwa masalah itu penting dan tidak bisa hanya berbicara dengan santai. Ternyata aku semakin tertarik pada gunung kuno yang kamu sebutkan, dan aku benar-benar ingin mengetahuinya. Seorang lelaki tua tersenyum dan menyipitkan matanya, tidak tahu apakah dia ragu atau benar-benar ingin menjelajah. Di mana tempat di mana Anda awalnya tinggal, tetapi ada daerah yang kasar? Tanya seorang lelaki tua. Sekarang, hampir semua orang berbaring di jalur pemikiran Yevan, dan mereka berbaring bersama. Seorang siswa perempuan mengatakan bahwa setiap orang berasal dari wilayah barat. Wilayah barat. Dengan cara ini, kamu berasal dari gurun barat yang luas. Salah satu dari lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, dari gurun barat ke gurun timur, jaraknya tidak terbatas, bahkan jika aku terbang dalam pelangi, aku takut itu akan memakan waktu lebih dari 30 tahun. Siapa yang begitu berbakat di dunia, dan memiliki potensi yang sedemikian kuat di gunung kuno itu? Tidak terbayangkan. Dengan cara ini, kami datang ke Donghuang. Zhou bertanya tanpa kehilangan waktu, seberapa besar Donghuang? Donghuang sangat luas sehingga bahkan manusia dapat hidup selama beberapa dekade, sulit untuk bepergian. Begitu besar. Yevan dan yang lainnya menunjukkan penampilan yang luar biasa. Selama dunia, negara yang mengatur daerah terlarang dari daerah terlarang kuno disebut Yan. Tumbuh 2000 mil dari utara ke selatan, dan 3000 mil dari timur ke barat. Namun, wilayah di timur hanya setetes laut. Ada banyak negara seperti ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Pangbo hampir melompat. Seberapa luas ini? Tanah, Yan, sangat luas, tetapi sama sekali tidak ada di Donghuang. Sulit untuk menghitung negara-negara dengan wilayah yang sama. Donghuang sangat luas, sulit membayangkan seberapa besar itu. Bagaimana itu bisa begitu besar? Murid-murid Pangbo berkontraksi untuk sementara waktu. Dia merasa fakta-fakta ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat, dan itu benar-benar luar biasa. Namun, memikirkan keberadaan para dewa di dunia ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Beberapa orang tua melihat Pangbo tertegun, dan mereka semua menunjukkan wajah tersenyum. Pemuda ini, yang hanya berusia 11 atau 12 tahun, akan menjadi benih yang akan menjadi fokus mereka di masa depan. Salah satu dari mereka melanjutkan, meskipun negara Yan hanya sudut wilderness timur dan setetes laut, itu tidak diketahui. Daerah terlarang kuno yang gersang di wilayahnya adalah salah satu dari 7 daerah yang dibatasi kehidupan di wilderness timur yang luas. Semua orang terdiam beberapa saat, dan mendapat banyak informasi yang berguna, jantungnya benar-benar kaget, dan ombaknya bergejolak. Kamu menyebutkan gurun barat tadi, bagaimana ini lebih baik daripada gurun timur? Wang Ziwen lebih berhati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Gurun barat dan hutan belantara timur, jika ukuran satu putaran sama, luasnya sama. Setelah mendengar jawaban seperti itu, hati semua orang bergelombang, betapa luasnya itu. Namun, apa yang membuat mereka lebih terkejut adalah kenyataan bahwa seorang lelaki tua melanjutkan dengan mengatakan, Donghuang, Simo, Nanling, Beiyuan, dan Zhongzhou, di antaranya Zhongzhou adalah yang paling dapat digambarkan sebagai luas dan misterius, dan para biksu sulit untuk menyeberang. Orang-orang benar-benar ketakutan, dan mulut mereka kering, sehingga sulit untuk mengatakan apapun. Beberapa orang tua sangat puas dan terinspirasi, Morp terlalu kecil dalam kehidupan, seperti semut, dan sulit untuk memahami seperti apa dunia ini. Sekarang Anda semua memiliki kesempatan untuk mengabaikan tanah yang luas ini, selama Anda bekerja keras, dia matahari terikat untuk menggerakkan badai dan berdiri di atas awan. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk bangun dan berbalik. Beberapa orang ragu-ragu dan berkata, kami berlatih. Ya, kamu memasuki tanah terlarang kuno yang tandus. Meskipun kamu kehilangan masa mudamu, dunia ini seimbang. Kamu akan mendapatkan sebanyak yang kamu kehilangan. Meskipun dunia yang penuh dengan duri sulit dan sulit untuk pergi, kamu sudah membuka jalan. Ya, Laut Pahit-mu telah diaktifkan. Bahkan jika dia melintasi Laut Pahit, menginjak Shen Qiao, dan menemukan dewa sendiri, itu tidak mustahil. Beberapa orang tua telah berbicara untuk mendorong www.mtnovel.com untuk membimbing mereka ke jalan latihan spiritual. Kami masih tidak tahu kamu, kata Zhou Yi tanpa kehilangan waktu. Ada 6 lubang surga di negara Yan, dan tempat latihan kita adalah salah satunya. Tentu saja itu tidak ada di sini, bukan di dunia. Seorang lelaki tua menjawab sambil tersenyum. Kerajaan Yan tidak lebih dari setetes air di Laut Timur. Ada 6 surga lain di sudut dunia ini. Ada berapa gerbang abadi di dunia ini? Bisik Pangbo. Jelas, orang-orang tua ini tidak menunjukkan tampang tidak menyenangkan kepadanya dan Yevan, tetapi sebaliknya tersenyum dengan Yan Yuse, jangan terlalu tinggi, fondasinya adalah yang paling penting. Berkat duniawi kita diwarisi dari tempat suci, dan yayasan itu benar-benar kelas 1. Di masa depan, jika Anda dapat naik ke langit, kami akan memberi Anda ruang yang lebih luas untuk pengembangan. Bagus. Seorang lelaki tua lain dengan bangga mengatakan, meskipun kita hanyalah tempat yang diberkati, tetapi kita termasuk tempat suci yang terkenal di Donghuang. Jika kamu cukup kaget di masa depan, kamu dapat memilih untuk dikirim di bawah gerbang tempat suci itu. Mungkin. Berbicara tentang ini, beberapa orang tua memandangi gadis Wei Wei di sebelah mereka dan berkata, Wei Wei adalah penyihir kami yang belum dijelajahi yang telah keluar dari dunia selama ribuan tahun dan akan segera dipilih untuk dikirim ke tanah suci, tapi kami tidak ingin menunda latihannya. Pada saat ini, Haha tertawa terbahak-bahak di luar aula, mengatakan, tanahmu yang diberkati, tidak dapat melakukannya, ada talenta dan kualitas yang indah dapat dikirim ke Dongtian, saya mendengar bahwa Anda menemukan selusin bibit yang bagus untuk dipraktikkan. Selusin rumah pelangi mendarat di langit satu demi satu, orang-orang ini tidak mengundang diri mereka untuk memasuki aula secara langsung. Bab 36. Lebih dari selusin orang berjalan ke aula, dan pelangi awens di tubuh mereka bertemu laki-laki ini, baik laki-laki dan perempuan, berusia lebih dari 40 tahun, atau setenang anggrek, atau setajam pedang, atau setajam batu, masing-masing dengan khusus mereka sendiri temperamen.
Salah satu pria setengah baya itu memaksakan dan berbicara dengan kuat. Dia tertawa dan berkata, meskipun wilayah Yan, ada 6 tempat yang disebut Dongtian, tetapi, Lingsu Dongtian, Anda tidak benar, dan itu disebut Fudi, hampir sama. Apa yang kamu maksud dengan Liu Anshan? Beberapa orang tua di wajah Lingsu Dongtian tampak tidak senang, semuanya melangkah maju, menghalangi Zhou Yi dan Lin Jia dan yang lainnya di belakang, sambil fokus melindungi Ye Fan dan Pang Bo. Pria parubaya bernama Liu Anshan, seperti namanya, berdiri di sana seperti gunung, memberi orang rasa penindasan. Dia berbicara sangat langsung dan tertawa, karena ada lebih dari selusin bibit yang baik yang berlatih, kita, secara alami saya ingin berjalan beberapa dan menuntun mereka ke jalan latihan spiritual. Di sebelahnya, seorang wanita tua dengan rambut abu-abu mengangguk, ya, 6 tempat di Yandi selalu diberkati dengan semangat yang sama, dan tiba-tiba menemukan begitu banyak talenta dengan talenta luar biasa, kita tentu harus mengambil beberapa. Seorang lelaki tua di Lingsu Dongtian mengerutkan kening, saudari Liing, Anda tidak bisa mengatakan itu. 3 tahun yang lalu, Anda menemukan beberapa murid yang luar biasa di Jinxia Dongtian, dan mereka tidak memberi kami satu di Lingsu Dongtian. Orang-orang ini memiliki kualifikasi biasa-biasa saja. Di mana mereka dapat dianggap sebagai bibit abadi, tentu saja Anda tidak khawatir. Wanita tua berambut abu-abu itu menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih berkibar maju ke depan, tampak seperti tulang peri, dia berkata dengan tergesa-gesa, saya kira selusin orang ini tidak bisa disebut peri benih, mari kita pilih beberapa dari kita dari berkat surgawi, dan tinggalkan beberapa untuk Anda. Beberapa orang tua di Lingsu Dongtian tiba-tiba kehabisan nafas, mereka sepertinya sedikit takut pada lelaki tua abadi ini dengan sifat peri dan berkata, Kakak Mayun, Yuding Dongtian, apakah Anda masih kekurangan calon murid? Nah, saya dengar Anda menemukan 2 bibit peri yang sebenarnya. Pria tua bernama Mayun tersenyum dan tidak berkata apa-apa, terus-menerus menatap Ye Fan dan Pang Bo, dan mengangguk dari waktu ke waktu. Ini membuat orang-orang tua di Lingsu Dongtian merasa sedikit gugup, yang lain bisa mengirim mereka keluar, tetapi kedua orang ini harus tinggal untuk mereka. Ya, aku hanya memilih satu orang atas nama Yuding Dongtian. Mayun, dengan rambut putih dan janggut putih, menunjuk Ye Fan dan Pang Bo. Ya, tidak. Beberapa orang tua di Lingsu Dongtian menolak pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, Dongtian Fudi lainnya juga mulai memilih orang, tidak menyerah satu sama lain, dan bertengkar di tempat. Ye Fan mendengarkan dengan seksama dan mendapatkan banyak informasi. Dongtian, lebih baik daripada tanah yang diberkati, dan lebih cocok untuk latihan spiritual. Jika ada lubang di langit, kemungkinan tanah yang diberkati akan diturunkan secara alami. Pada saat ini, tidak mungkin Lingsu Dongtian meninggalkan semua orang. 5 orang lainnya di Dongtian Fu bersama-sama, dan mereka hanya bisa berpisah dengan rasa sakit. Namun, ini adalah dilema bagaimana memilih. Pada akhirnya, ketegangan itu tegang, dan suasananya sangat tegang. Pria parubaya Liu Anshan, yang mengesankan dan seperti gunung, melangkah maju dan berkata, sepertinya kita hanya bisa bertarung. Itu benar. Li Ying, wanita tua Jinxia Dongtian, mengangguk setuju. Untuk menghindari menyakiti perdamaian, kita akan berhenti di sini. Orang tua Yu Yundong, Mayun dengan rambut putih juga setuju. Beberapa orang tua di kulit Lingsu Dongtian sangat jelek. Ye Fan dan yang lain ditemukan oleh mereka. Akibatnya, orang lain di Dongtian harus menyatukan tangan. Sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang bisa dibiarkan pada akhirnya. Lusinan Chang Hong naik ke langit, terutama cerah di langit malam, dan pertempuran antara langit dan bumi dimulai. Ye Fan dan yang lainnya semua keluar dari aula dan menatap ke langit, tetapi sangat disayangkan bahwa orang-orang itu terbang keluar kota, semakin jauh perang, semakin jauh mereka tidak bisa benar-benar melihat. Langit dan langit yang menjulang tinggi, Shen Hong vertikal dan horizontal, sesekali ledakan guntur, dan angin kencang, pasir dan bebatuan yang berterbangan. Zhou Yi, Lin Jia dan yang lainnya begitu mempesona sehingga hanya orang-orang tua itu yang damai, tetapi sekarang mereka semua terbang menjauh, menciptakan kekuatan yang begitu kuat, yang benar-benar membuat mereka merindukan. Belum lama ini, Shen Hong di langit menghilang, saya tidak tahu dari mana pertempuran sengit itu terjadi. Tidak sampai setengah jam kemudian pelangi langit muncul di Sentian, menusuk langit dan tiba dalam sekejap. Yang pertama mendarat adalah gadis bernama Wei Yue. Dia cantik, alisnya melengkung, matanya seperti air, bibir merahnya lembab, dan giginya seperti batu gio. Di bawah sinar bulan berair, Nana yang redup dan kabur, seperti peri-peri Guanghan, sangat cantik. Lalu datanglah orang-orang tua lainnya di Lingsu Dongtian, walaupun mereka terlihat malu dan bahkan ternoda darah di tubuh mereka semua tersenyum penuh kemenangan. Orang-orang di belakang juga kurang lebih bekas luka, tetapi sebagai perbandingan, wajah mereka tidak begitu cantik. Pria parubaya yang kuat, bahu Liu Wanshan berlumuran darah, janggut putih Mayun yang berkibar-kibar, dipotong hati, dan kruk di tangan wanita tua berambut abu-abu, Li Ying, terbelah dua. Tanpa diduga, Wei Yue telah melampaui saya pada usia ini, dan penyihir gua Lingsu keluar dari langit. Mayun menghela nafas. Ye Fan dan yang lainnya sangat terkejut. Gadis ini Wei Yue terlihat seperti model lotus, anggun dan anggun, tetapi tenang dan kuat, tetapi sangat kuat sehingga sangat mengagumkan untuk mengalahkan orang tua ini. Karena kamu telah kalah, tidak ada yang perlu dikatakan, kamu dapat memilih 2 orang terlebih dahulu. Wajah Liu Wanshan tidak terlalu tampan, tidak hanya kalah pada junior yang merasa bosan di wajah, tetapi juga karena dia tidak dapat memilih orang terlebih dahulu. Beberapa orang tua di Lingsu Dongtian tidak ragu, mereka langsung memilih Ye Fan dan Pang Bo, dan wajah mereka hampir tertawa. Segera setelah itu, Mayun tua dari Yuding Dongtian memilih Liu Yi, lalu Li Ying, wanita tua Jinxia Dongtian, melangkah maju dan memilih Zhang Ziling. Namun, pada saat ini, di sisi Lingsu Dongtian, beberapa orang tua berubah warna setelah dengan hati-hati memeriksa tubuh Ye Fan, dan wajahnya tiba-tiba tidak tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang lain dengan cepat memperhatikan situasi di sini, mereka melihat semuanya sekaligus, dan mereka melihat orang-orang tua di Lingsu Dongtian yang tampak tidak bahagia dan tidak tahu apa yang terjadi.
Apa yang salah? Tidakkah kamu merasa tidak puas dengan dua orang yang memilihmu pertama kali di Ling Sudong? Tidak seperti itu, kamu datang dan lihat. Beberapa orang tua di Ling Sudongtian memandang Ye Fan dengan tatapan sedih. Yang lain tiba-tiba mengerti bahwa tubuh Ye Fan pasti dalam kesulitan, dan mereka semua muncul dalam sekejap. Ma Yun tua dari Yuding Dongtian datang lebih dulu dan berkata, jika Anda melihatnya seperti ini, Anda dapat merasakan bahwa darah pemuda ini sangat kuat, dan ini sebanding dengan Jiaoxiang. Itu seharusnya bibit peri yang langka. Benarkah? Apa masalahnya? Pada saat ini, semua orang mendekat dan mulai memeriksa Ye Fan. Disentuh oleh orang-orang, Ye Fan merasa sangat tidak nyaman, tapi itu tidak baik untuk berhenti dalam situasi ini. Wanita tua Jinxia Dongtian, Li Ying bingung dan berkata, bagaimana mungkin ada konstitusi seperti itu? Setelah menjelajahi untuk waktu yang lama, Liu Wensan mengungkapkan pandangan yang luar biasa, mengatakan, roda kehidupan masih, lautan kepahitan sekuat besi dewa, stabil seperti batu, tak tergoyahkan, dan tidak dapat dieksploitasi sama sekali. Apa yang terjadi? Semua orang menunjukkan warna yang tidak bisa dimengerti. Fisik seperti ini terlalu aneh untuk bisa sejalan dengan akal sehat. Pada saat ini, Ma Yun dari Yuding Dongtian tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah itu jenis tubuh legendaris? Dia mulai menyelidiki tubuh Ye Fan lagi, jari-jarinya seperti kristal seperti batu giok, dengan sedikit Shenhui keluar dan menyentuh dan menekan terus-menerus, yang merupakan ukuran tulang, dan tingkat keilahian yang serius. Tidak butuh waktu lama bagi Ma Yun untuk berhenti, tercengang, dan berkata, dunia ini benar-benar memiliki jenis konstitusi yang legendaris. Fisik apa? Semua orang yang hadir menunjukkan warna-warna aneh. Kuno sekali, tubuh fana. Ma Yun meludahkan 8 kata ini. Apa? Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut, dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Beberapa orang tua di Ling Sudongtian merespons dengan cepat, dan menarik Ye Fan tepat di belakang mereka. Beberapa orang mengumpulkannya di tengah, dan melindungi mereka dengan cermat, takut orang lain akan mencoba untuk merebut atau membunuh. Liu Wensan merasa tidak dapat dipercaya dan berkata, Yandi, 2000 mil dari utara ke selatan, dan 3000 mil dari timur ke barat. Wilayah seperti itu hanya setetes laut dibandingkan dengan daratan timur yang tak berujung. Di tanah ini, saya khawatir itu adalah tahun-tahun terakhir. Juga sulit untuk memiliki seseorang dengan tubuh duniawi. Anda tahu, sejak zaman kuno, belum banyak karakter seperti itu di gurun timur yang luas. Wanita tua Jinxia Dongtian Li Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan tidak mungkin untuk muncul, saya mendengar bahwa ada kemungkinan orang seperti itu telah muncul di Donghuang sekarang. Dan ada desas-desus, bukan hanya satu orang, tetapi karena masih tumbuh dewasa, ini bukan saatnya untuk tampil di depan dunia. Saya pikir itu harus disembunyikan di tempat suci tertentu sekarang, atau disembunyikan di keluarga kuno yang telah diturunkan dari zaman kuno. Pada saat ini, mata orang-orang tua ini berubah menjadi Ye Fan, mereka semua panas, dan mereka ingin menangkap mata mereka dan menerima mereka sebagai murid mereka sendiri. Bahkan jika Zhou Yi, Lin Jia dan yang lainnya di sebelah mereka menatap Ye Fanshi, mereka semua menunjukkan penampilan aneh. Tetapi pada saat ini, Ma Yun dari Yuding Dongtian batuk dan berkata, saya pikir. Anda salah paham, mungkin saya tidak menjelaskannya. Apa yang terjadi? Memandangnya dengan takjub. Dia benar-benar memiliki tubuh duniawi, tidak ada kesalahan, tetapi ada batas waktu, yang menjadi milik masa lalu. Apa maksudmu? Ma Yun menjelaskan, semua orang seharusnya telah mendengar beberapa legenda konyol. Pada waktu itu, www.mtnovel.com memiliki tubuh yang duniawi, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, 9 generasi karakter muncul satu demi satu. Tak terkalahkan, bersinar dari kuno hingga saat ini. Jika bentuk fisiknya seperti itu, jika Anda memulai jalur kultivasi, Anda tidak akan dapat mengetahui pencapaian tertinggi, dan itu dikenal sebagai tubuh suci pertama di zaman kuno dan modern. Ya, aku sudah mendengarnya secara alami, bukankah kamu hanya mengatakan? Berbicara tentang ini, semua orang memandang Ye Fan, tetapi tidak ada lagi kejutan dan antusiasme, dan beberapa mata hanya kekecewaan. Jika saya tidak salah menebak, dia adalah fisik semacam itu. Sayang sekali bahwa meskipun fisik ini kadang-kadang muncul di dunia sejak zaman kuno, tetapi tidak pernah lebih kuat, itu tidak dapat sesombong langit seperti sebelum zaman kuno. Faktanya, saya tidak tahu mengapa fisik ini secara bertahap menghilang di era pasca kelaparan, dan tidak lagi cocok untuk berlatih, dan tidak ada yang bisa berlatih dengan sukses. Sekarang, banyak gerbang abadi dikabarkan bahwa ada bibit abadi dengan gazebo di Donghuang. Baru saja, aku berpikir bahwa akan ada sosok yang mengejutkan Diandi, tapi aku tidak mengharapkan itu. Tubuh fana sebelum zaman kuno, dibandingkan dengan tubuh dewa yang tak terkalahkan hari ini. Aduh. Beberapa orang tua di Ling Sudongtian menghela nafas, semua kecewa, dan tidak lagi peduli dengan Ye Fan. Dan orang-orang lain di langit dan bumi juga kompleks dalam penampilan, dan saya tidak tahu apakah mereka harus bahagia atau kecewa. Pada saat ini, semua orang tidak lagi menatap Ye Fan. Dari kehangatan yang sekarang menjadi dingin sekarang, kontrasnya sangat jelas. Ini hari Minggu hari ini. Saya ingin membuka daftar di malam hari. Bab ini akan diperbarui pukul 12 malam hari. Tolong tanyakan saudara dan saudari yang datang online untuk datang untuk mendukung, Zhitian. Sangat penting bagi anggota untuk mengklik dan memilih. Terima kasih. Bab 37, Reruntuhan Spiritual. Sejauh ini, Ye Fan dan partainya hanya memiliki 13 orang yang tersisa, dan semua yang lain telah meninggal. Kecuali untuk Ye Fan yang memiliki tubuh aneh, 12 orang yang tersisa terdistribusi secara merata, dan setiap lubang dapat mengambil 2 orang. Ini adalah pilihan pasif, tetapi Zhou Yi dan Lin Jia dan yang lainnya tidak eksklusif. Seperti yang dikatakan beberapa orang tua di Ling Sudongtian, ini adalah kesempatan bagi mereka. Pada akhirnya, Ye Fan berada dalam posisi yang tidak memalukan, dan mulai dengan suara bulat disukai semua orang, tapi sekarang tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang tertarik. Aku tidak akan pergi bersamamu tanpa membawa Ye Fan.
Pada saat ini, Pang Bo tampak seperti usianya baru 11 atau 12 tahun, tetapi dia berbicara cukup keras, mengatakan, masalah besar, Ye Fan dan aku akan pergi ke dunia kehidupan bersama. Seorang lelaki tua di Dongtian dari Lingsu menjelaskan, tidak ada manusia di Dongtianfu, dan jika dia bergabung dengan cara ini, itu mungkin bukan hal yang baik baginya. Ye Fan mengerti dengan jelas, setelah memikirkannya dengan seksama, dia memikirkan berbagai situasi yang mungkin terjadi. Ada biksu di Dongtianfu, yang peduli pada makhluk kecilnya. Bahkan jika Pang Bo menanganinya bukanlah rencana jangka panjang, pasti akan ada banyak masalah yang tidak terduga di masa depan. Pang Bo, ayo pergi bersama mereka. Aku tidak akan bergabung dengan dunia lain. Mungkin sederhana dan biasa-biasa saja untuk menjadi orang biasa. Tidak, aku harus membawamu pergi, Pang Bo dengan tegas menentang. Oke, ayo bawa Ye Fan, biarkan dia ikut dengannya juga. Beberapa orang tua di Lingsu Dongtian tidak ingin Pang Bo merasa buruk, dan memutuskan untuk membawa Ye Fan juga. Lambat. Ye Fan tidak memiliki kegembiraan, tetapi sebaliknya tampak tenang, berkata, aku tidak akan bergabung dengan berkat apapun, terima kasih atas kebaikanmu. Ye Fan, ini kesempatan. Pang Bo buru-buru membujuk. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu membujukku. Dia hanya berpikir dengan hati-hati dan sepenuhnya memahami bahwa begitu dia bergabung dengan lubang surga tertentu, dia mungkin menghadapi segala macam masalah, dan orang tua di langit lubang Lingsu tadi juga mengisyaratkan. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan pernah pergi dengan mereka. Pang Bo sangat setia, dan dia tidak ingin meninggalkan Ye Fan dan pergi di jalan sendirian. Ye Fan tersenyum dan berkata, saya akan mengandalkan Anda di masa depan, tetapi Anda harus berlatih dengan baik. Di masa depan, Anda juga akan mengandalkan Anda untuk membantu saya, seperti ksatria, peri, dewi, orang suci hanya mengirim beberapa. Saya tidak pilih-pilih. Pang Bo mendengar matanya dengan lurus. Para biksu di sebelah mereka semua menunjukkan warna-warna aneh, dan beberapa biksu wanita menatapnya dengan tajam. Ye Fan, kamu harus pergi denganku. Pang Bo membujuk lagi. Aku benar-benar ingin pergi bersamamu, tapi aku hanya ingin menjadi tamu untuk sementara waktu, daripada bergabung di sana. Aku tidak tahu apakah orang-orang di surga Gua Lingsu mengizinkannya. Ye Fan berkata tiba-tiba, dia tidak mau diisolasi dari Xianlu. Untuk membawa ini ke Gua Lingsu untuk mengerti, tetapi tidak ingin terikat dengan sekte. Oke, selama kamu mau pergi. Pang Bo segera senang, selama Ye Fan kan pergi, dia merasa selalu ada cara untuk meninggalkannya, dan dia segera melihat orang-orang tua di Lingsu Dongtian. Oke. Beberapa lelaki tua akhirnya mengangguk. Ye Fan dan partainya akan pergi. Masa depan tidak diketahui. Semua orang bingung dan menantikannya. Pada pertemuan terakhir, semua orang saling menghargai dan bertemu lagi di tahun berikutnya. Pada saat ini, Ye Fan tidak diragukan lagi terlihat sedikit istimewa, masa depannya tidak ada harapan, dan dia sudah menunggu dua dunia. Bahkan jika seseorang mengusulkan untuk bertemu lagi di tahun barunya, dapat dibayangkan bahwa dia tidak dapat tampil di depan semua orang. Ketika semua orang memandangnya, mereka semua menunjukkan warna aneh dan ekspresi mereka berbeda. Akhirnya, satu sama lain dihargai dan semua orang berbeda. Ye Fan, ini untukmu. Liu Yi memberikan rosario di tangan kepada Ye Fan sebelum dia pergi. Tanpa menunggunya untuk menolak, dia dengan cepat pergi. Sebenarnya, sebagai orang biasa, aku berharap kamu hidup bahagia. Li Xiaoman datang dan mengatakan ini, menatapnya dalam-dalam, dan kemudian berbalik. Ye Fan, aku berharap yang terbaik untukmu di masa depan, dan percaya bahwa kamu bisa penuh warna di dunia dengan kemampuanmu. Lin Jia pergi setelah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya, Zhou Yi dan Wang Ziwen juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebenarnya, menjadi orang biasa bukanlah suatu berkah. Zhou Yi tersenyum ringan dan menepuk pundaknya dengan lembut, berkata, tidak ada yang perlu ditekan. Ye Fan Bo tidak terkejut, sedikit tersenyum, dan berkata, siapa yang bisa mengatakan hal-hal masa depan. Sesaat kemudian, puluhan pelangi ajaib naik ke langit satu demi satu, menembus langit malam yang tenang, seperti meteor cerah, berangsur-angsur menghilang ke langit, dan semua orang pergi. Ketika orang-orang Dongtian lainnya pergi, beberapa orang tua di Lingsu Dongtian berkata kepada Pang Bo dan Ye Fan, sebenarnya, gua-gua kami tidak jauh dari satu sama lain, jika Anda bersedia untuk saling bertemu dengan mudah. Orang-orang dari Lingsu Dongtian datang di jalan pada hari berikutnya, mengemudi Shen Hong, terbang cepat, dan gunung-gunung, sungai dan sungai di bumi terus berjalan mundur. Akhirnya, sekelompok orang berhenti di depan gunung peri berkabut. Ada banyak kedamaian di sini, pepohonan hijau subur, paviliun dan menara bertebaran di antara mereka, air terjun yang mengalir, derek terbang, jelas dan alami, itu benar-benar tempat yang bagus. Apakah ini Lingsu Dongtian? Pang Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, tetapi kata-kata selanjutnya benar-benar mengerikan, ia berbisik pada dirinya sendiri, peri bangau sangat gemuk, dapatkah Anda menangkap satu atau dua untuk dipanggang dan dimakan? Seorang lelaki tua di sampingnya memelototinya dengan marah dan berkata, itu bangau dengan pikiran bijak. Jangan main-main dengan ide-ide Anda. Dengan keahlian Anda saat ini, Anda tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Tempat ini bukan bagian dalam Gua Lingsu, itu hanya gerbang gunung. Ada kabut berkabut, kabur, bunga-bunga aneh dan gulma di mana-mana. Ketika saya datang ke Yunsen, saya melihat batu besar berwarna biru berdiri di depan www.mtnovel.com. Dua karakter kuno terukir di atasnya, Pasar Ro. Pang Bo secara alami tidak tahu dua karakter kuno ini. Seorang laki tua di sebelahnya memberitahu dia bahwa dia baru menyadari bahwa dia baru saja tiba di Gua Lingsu. Menurut legenda, tempat ini adalah puing-puing sebelum tahun-tahun yang tak berujung, dibersihkan oleh generasi masa depan dan menjadi berkat. Dapat dikatakan bahwa sejarah Gua Lingsu panjang, dan jika ditelusuri ke atas, tanah kuno ini dapat diperpanjang hingga usia tandus. Generasi-generasi kemudian digali dan dibersihkan di sini dalam skala besar, berharap menemukan beberapa dewa di reruntuhan, tetapi hasil akhirnya tidak ada apa-apanya. Inilah generasi kuat praktisi Dongtian yang selalu merasa bahwa tempat ini tidak sesederhana itu, tetapi sayangnya tidak pernah ada penemuan besar.
Melewati Dakingshi dan berjalan ke kabut peri di depannya, tiba-tiba pemandangannya berubah dengan sangat cepat. Di dalamnya ada dunia yang sangat luar biasa, seolah-olah dia datang ke dunia lain sekaligus. Apakah ini Ling Su Dongtian? Sepertinya dunia sendiri. Beberapa orang tua sangat puas dengan reaksi Ye Fan dan Pang Bo. Vegetasi di sini tampaknya disukai oleh esensi matahari dan bulan, bahkan tanaman dan pohon biasa itu sangat hijau, seperti ukiran batu gio. Di sini, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, tumbuhan-tumbuhan harum, burung-burung roh terbang, binatang-binatang berharga muncul, dan mata air mengalir. Pada saat ini, Ye Fan sedang kesurupan, dan ada sebuah tulisan suci kuno yang tiba-tiba berdering di hatinya, seperti bel surga yang berlama-lama seperti suara surga, yang merupakan ratusan kata tulisan suci kuno yang diperoleh dari peti mati kuno perunggu. Tidak menghitung bab ini, berusaha keras 3 kali pada hari Senin, saudara, tolong dukung saya perlu anggota untuk mengklik, perlu tiket yang disarankan, tolong dukung, Zhitian. Sekarang, di area ulasan buku mengirim esensi, Anda dapat meninggalkan pesan untuk menerima. Bab 38, apa itu kultivasi? Berjalan ke Gua Lingsu selama lebih dari 100 langkah, dan ayat-ayat yang bergema di hati Ye Fan berhenti lusinan langkah batu biru kuno di pintu masuk tertinggal. Sangat tidak biasa di sana, tetapi Ye Fan tidak berhenti atau membiarkannya berhenti. Di depan, gunung-gunung itu indah dan arwahnya mempesona. Dari kejauhan, air terjun sepanjang 1000 meter jatuh dari gunung yang tinggi, kuda-kuda putih terbalik seperti Bima Sakti, dan bunyi gemuruh seperti kuda yang berderap, spektakuler dan megah. Benar-benar layak langit dan bumi, pemandangannya luar biasa, seperti sebidang tanah murni di luar dunia. Jalan yang berliku mengarah ke jalan yang terpencil, jalan berbatu melewati air terjun dan angin ke kedalaman gunung peri yang indah. Di tengah jalan, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, dan ranting-rantingnya sama kuatnya dengan naga, banyak istana dapat dilihat, tersembunyi di rumput dan pepohonan, sangat harmonis dan alami. Di kedua sisi jalan kuno, ada bidang kedokteran yang dikembangkan secara artifisial, di mana ginseng setebal dengan anak-anak, Ganoderma lucidum menggantung 9 daun, dan ada banyak ramuan yang tidak diketahui berkilau dengan kilauan, yang mengandung sedikit kemuliaan, aroma obatnya meluap, dan jantungnya segar. Kebanyakan orang yang bertemu di jalan harus membayar upeti kepada beberapa orang tua, dan mereka juga sangat ramah kepada Wei Wei. Status penyihir yang tidak bijaksana ini di Ling Su Dongtian dapat dibayangkan. Wei Wei mengembalikan upacara satu persatu, tanpa kesombongan di tanah murni yang damai ini, dia sejelas peri, dan akhirnya pergi seperti angin lembut, dan dia menghilang ke kedalaman gua yang indah. Ye Fan dan Pang Bo dibawa ke gunung rendah. Ada 3 atau 5 pondok, 2 atau 3 kebun bambu, sebuah ladang obat dengan sebuah rumah, dan beberapa pohon tua yang terhubung erat. Meskipun tidak ada Qionlou dan Jade Hall, semuanya tampak biasa dan sederhana, tetapi itu lebih baik daripada ketenangan dan alam. Ketenangan seperti tanah murni di luar dunia. Kamu tinggal di sini dulu. Beberapa orang tua pergi setelah bercerita dan menjelaskan, dan teman sekelas lainnya juga dibawa ke Gua Lingsu, tetapi mereka tidak tinggal bersama Ye Fan, tetapi mengirim bawa ke tempat lain. Menjelang siang, seorang bocah laki-laki berusia 12 atau 13 tahun datang ke sini membawa kotak makanan dan meminta mereka untuk makan. Makanannya sangat sederhana dan ringan. Banyak akar teratai, huangjing, poria, gastrodia kebanyakan bahan obat-obatan. Makanan ini bisakah kamu makan? Bahkan tidak ada daging cincang. Dalam 2 hari terakhir, aku sudah makan buah-buahan liar atau minum air musim semi. Sekarang aku terus makan hal-hal ini, dan mulut kita mengalir keluar dari mata air gunung dengan ringan. Meskipun tidak ada minyak atau air dalam makanan, Ye Fan dan Pang Bo semuanya tersapu, dan tidak ada daun sayur yang tersisa. Bisakah kamu mengirim ayam panggang? Melihat kedua orang itu terlihat seperti ini, remaja yang mengantarkan makanan terkejut dan berkata, tidak. Tidak, saya tidak akan menyediakan ini di gua. Jika keduanya tidak penuh, saya dapat mengirim lebih banyak makanan. Mengapa tidak ada daging? Saya pikir saya tidak mengangkat banyak bangau dan rusa putih, dan ada banyak burung langka dan binatang eksotis, hanya memanggang 1 atau 2, saya tidak punya apa-apa. Saya pikir keren itu sudah cukup gemo. Bocah yang mengantarkan makanan itu seperti hantu ular, dan dia segera melarikan diri, jadi dia takut pada keduanya. Tampaknya memasuki praktek Xianmen bukan masalah keberuntungan. Hari ini terlalu pahit, dan kamu bahkan tidak bisa makan daging. Bagaimana kamu akan hidup di masa depan? Pang Bo terus mengeluh. Kamu Fan juga sangat lapar. Pada saat ini, saya ingin mengambil ayam panggang, merobek siku, membawa sepiring anggur, dan menikmatinya. Dalam 10 hari berikutnya, beberapa orang tua tidak pernah muncul. Bocah lelaki yang mengantarkan makanan berangsur-angsur menjadi akrab dengan mereka. Setelah percakapan terus-menerus, Ye Fan dan Pang Bo secara bertahap beradaptasi dengan bahasa Cina kuno ini. Remaja sangat iri pada mereka. Dikatakan bahwa murid-murid yang baru saja memasuki Xianmen umumnya tidak memiliki tempat tinggal independen. 3 atau 5 pondok, dapatkah ini dianggap memiliki rumah gua sendiri? Ye Fan dan Pang Bo mengenakan pakaian yang dikirim oleh remaja itu, kecuali bahwa rambut mereka masih sangat pendek, dan orang lain tidak ada bedanya dengan orang-orang dari Dongxian Lingsu. Jika kamu tidak bisa mengatakan itu, semua yang ada di sekitar gunung rendah ini adalah milik kalian berdua. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu secara alami dapat membuka gua. Karena gunung kerdil adalah milik kita, jika kamu membunuh rusa, tidak ada yang akan peduli memanggang 2 keren. Mendengarkan kata-kata mereka berdua, remaja itu tidak berani menjawab panggilan lagi, merasa bahwa mereka berdua benar-benar berani dan memiliki ide yang sama sekali berbeda dari orang biasa. Jangan takut, kami tidak akan mengacaukannya. Sekarang kamu memberitahu kami apa yang disebut praktik. Ini adalah masalah yang sangat diperhatikan oleh Ye Fan dan Pang Bo. Hingga saat ini, mereka tidak mengerti sama sekali. Hanya beberapa kali orang telah mendengar tentang Laut Pahit, Shen Qiao, dan Bank Lion. Bocah itu menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak benar-benar berjalan ke jalan peri segera setelah dia memasuki Gua Lingsu. Sepertinya kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut lebat muncul di depan gunung kerdil itu. Lengan bajunya berkibar dan kakinya tidak menyentuh tanah. Dia datang ke gubuk seperti angin dan memberi hormat pada Sisi. Remaja itu mengangguk dan berkata, kamu pergi. Kamu. Baik Ye Fan maupun Pang Bo tidak mengenal pria tua ini dengan kulit kemerahan dan rambut putih panjang. Aku adalah penatua Ling Su Dongtian, bernama Wu Qingfeng, dan semua murid dalam waktu 3 tahun masuk diajar olehku. Telah melihat orang tua. Sama-sama. Bisakah kamu memperbaiki makanan kita terlebih dahulu, dan kemudian melanjutkan seperti ini, tanpa budidaya abadi, kita benar-benar harus bulu abadi, makanan ini terlalu ringan, dan sekarang kita melihat belalang kita semua ingin ngiler. Pang Bo Lian mengeluh berulang kali. Orang tua Wu Qingfeng dengan sungguh-sungguh berkata, dunia ini penuh dengan keserakahan, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah memotong kemuliaan dan membersihkan tubuh dan bermeditasi. Jika Anda bahkan tidak dapat keluar dari keinginan Anda, maka Anda akan menghadapi jalan kultivasi semua jenis godaan, saya khawatir sulit dilewati. Mendengar kata-kata ini, Pang Bo benar-benar sulit mengatakan apa-apa, karena Ye Fan tidak bergabung dengan Dongtian Fudi, bahkan lebih sulit untuk membuat permintaan apapun di sini. Ye Fan dan Pang Bo memiliki banyak masalah dalam pikiran, tetapi Ye Fan tidak pandai membuka mulutnya. Pang Bo sudah menjadi murid Ling Su Dongtian, jadi dia tidak perlu khawatir. Undang Wu Qingfeng untuk duduk di dermaga kayu di depan pondok dan mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Mereka tidak tahu apa yang disebut latihan spiritual. Apakah kamu melihat langit bersih? Ribuan mil tidak berawan, langit bersih, dan tentu saja sangat bersih. Ye Fan tidak tahu mengapa dia bertanya, tetapi ketika orang tua itu memandangnya, dia menjawab. Salah, debu tidak ada habisnya. Orang tua Wu Qingfeng membuka telapak tangannya dan berkata, ada debu tanpa akhir bahkan di telapak tangan ini. Apa maksudmu? Tanya Pang Bo dengan bingung. Penatua Wu Qingfeng sangat acuh tak acuh, seperti peri di luar dunia, dan melanjutkan, menurut Anda apa debu tak berujung ini? Apa itu? Tentu saja debu. Itu debu, bukan debu, kata lelaki tua itu pelan. Aku tahu itu debu, tapi apa itu debu? Pombo bertanya. Ini dunia yang luas. Orang tua Wu Qingfeng ringan dan tenang, berbicara secara alami dan tenang. Ini dunia yang luas, bukankah kau bercanda? Pang Bo terkejut. Kamu akan mengerti di masa depan bahwa debu, rumput, dan pohon ini semuanya adalah dunia. Bisakah kamu berbicara lebih lugas? Aku merasa ingin mendengarkan buku surgawi. Meskipun maknanya secara harfiah mudah dimengerti, tidak jelas apa maknanya yang dalam. Penatua Wu Qingfeng duduk di sana, tersenyum tipis, dan berkata, jangan bicarakan ini hari ini. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ada debu tanpa akhir antara langit dan bumi, dan setiap debu adalah dunia. Demikian pula, tubuh kita seperti ini. www.mtnovel.com tidak bisa melihat apa-apa, tetapi berisi, pintu, tanpa akhir, seperti banyak debu di langit dan bumi. Tubuh yang tampaknya kecil, tetapi mengandung banyak, pintu, terus membuka pintu-pintu ini, menemukan, Ruemi, adalah latihan. Melihat mereka berdua terkejut, lelaki tua Wu Qingfeng itu adalah Gu Jingwubo, dan bertanya, sekarang, apakah Anda mengerti apa itu latihan rohani? Sepertinya agak dimengerti. Oke, mari kita pahami perlahan di masa depan. Sekarang, aku akan memberitahumu apa itu laut pahit. Ada banyak cara di dunia, tapi itu tidak akan pernah membuka jalan peri. Para tetua, Anda dapat mengatakannya dengan lebih hati-hati kali ini. Meskipun mereka belum benar-benar memulai jalan latihan spiritual, Ye Fan dan Pang Bo memahami bahwa konsep awal adalah yang paling penting. Segala sesuatu di dunia ini telah bertambah usia, dan beberapa dapat hidup selamanya di dunia, abadi, dan beberapa hanya mati di pagi dan sore hari, bahkan dalam sekejap, kehidupan telah berlalu dengan tergesa-gesa. Pria tua itu berkata, kamu terlalu misterius, apa yang akan kamu katakan kepada kami? Lelaki tua itu tidak menyalahkannya karena menyela kata-katanya, menunjuk ke sebuah pohon kuno tidak jauh dari situ dan berkata, bisakah Anda tahu sudah berapa tahun hidup itu? Secara alami bisa tahu, tebang, itu akan diketahui dalam beberapa tahun. Ya, tahun-tahun itu kejam, akan selalu ada tanda pada semua hal, pohon itu memiliki cincin tahunan, dan tubuh kita juga memiliki roda kehidupan. Kita manusia juga punya barang-barang ini. Ye Fan dan Pang Bo merasa sedikit konyol. Latihan yang saya bicarakan dimulai dari roda kehidupan manusia. Bab 39, Roda Kehidupan. Segala sesuatu memiliki tempat di mana kelahiran dimulai, dan ada tempat seperti itu dalam tubuh manusia kita, yang merupakan akar vitalitas kehidupan. Ia mengandung esensi seluruh tubuh. Ini disebut roda sumber kehidupan, dan juga dapat disebut roda kehidupan. Nada itu lembut, dan terdengar perlahan. Di mana roda kehidupan ini? Pang Bo bertanya. Di bawah umbilikus. Pak Tua Wu Qingfeng mengarahkan tangannya ke bawah tali pusar dan berkata, itu terletak pada titik pemisah yang paling sempurna antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Ye Fan sedikit terkejut, dan tiba-tiba teringat bagian emas dari tubuh manusia, yang tepatnya bertepatan dengan posisi yang dikatakan oleh orang tua itu. Garis pemisah dari bagian bawah kaki ke bagian atas kepala adalah 0,618, yang disebut garis emas tubuh manusia. Posisi tepat di bawah umbilikus adalah yang paling indah. Sebenarnya, ada banyak titik potong emas di berbagai bagian tubuh manusia, dan titik potong lokal ini sangat penting bagi tubuh. Sebagai perbandingan, titik potong emas terbesar dari tubuh manusia di bawah umbilikus, di permukaan, tampaknya tidak begitu penting. Pada saat ini, saya mendengar bahwa Wu Qingfeng mengatakan bahwa itu adalah roda kehidupan dan akar dari esensi kehidupan manusia. Tiba-tiba membiarkan Ye Fan melintasi cahaya. Bagian emas terpenting dari tubuh manusia mungkin benar-benar tempat di mana segala sesuatu dilahirkan. Roda kehidupan bukanlah sebuah titik, tetapi sebuah area. Menurut orang tua Wu Qingfeng, itu membentuk lingkaran dengan titik di bawah pusar sebesar tamparan. Penatua Wu Qingfeng menekankan dengan serius, tahu, roda kehidupan, orang awam melahirkan anak-anak, dan sang tahu melahirkan kehidupan, adalah akar biksu. Menurut orang tua Wu Qingfeng, roda kehidupan adalah sumber kekuatan ilahi.
Jika biksu itu ingin memulai di jalan peri, semuanya harus dimulai dari sini. Kehidupan fana, roda kehidupan terus-menerus mengering, dan tahun-tahun meninggalkan bekas di atasnya, seperti cincin pohon. Ketika tubuh manusia sudah tua, roda kehidupan telah diukir dengan bekas luka bertahun-tahun. Pada saat itu adalah kehidupan saat ketika roda kekacauan benar-benar runtuh. Bisakah kamu menunjukkan berapa banyak jejak roda kehidupan kita yang tersisa saat ini? Ye Fan dan Pang Bo pada awalnya berusia muda 20-an, tetapi sekarang mereka telah berubah menjadi 11 atau 12 tahun, dan tubuh telah mengalami perubahan permajaan yang luar biasa. 11 jejak tertinggal di roda kehidupanmu. Mendengar hasil ini, Pang Bo tiba-tiba menyeringai dan membandingkan dengan para siswa yang telah kehilangan masa mudanya dan vitalitasnya, apa yang terjadi padanya benar-benar bertentangan dengan langit. Lalu dia menunjuk ke Ye Fan dan bertanya, haruskah dia saya sama? Wu Qingfeng sudah tahu fisik Ye Fan, tapi dia masih menjelajahinya dengan hati-hati. Kesimpulan yang dicapai mirip dengan yang dikatakan orang lain. Roda kehidupan Ye Fan sangat sunyi, lautan kepahitan sekuat dewa, mantap seperti batu, dan tak tergoyahkan. Tidak bisa dieksploitasi. Fisiknya sangat istimewa, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mengatakan beberapa skor, dan saya pikir itu mirip dengan milikmu. Pada titik ini, orang tua Wu Qingfeng menunjukkan ekspresi aneh, mengatakan, darahnya kuat dan sebanding dengan Jia Luxiang, jika Anda bisa berlatih. Sayang sekali. Ye Fan dan Pang Bo akhirnya tahu apa itu roda kehidupan, tetapi masih ada banyak pertanyaan di hati saya. Roda kehidupan dapat dikatakan sebagai dasar bhikkhu. Jika mencapai tingkat legendaris, jaga roda kehidupan sejernih kristal, bebas dari bekas luka dan jejak. Apakah sangat sulit untuk menjadi peri? Peri di dunia hanyalah seorang biarawan yang bisa terbang ke langit. Keberadaan peri sejati dalam legenda itu sulit ditentukan. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang menjadi peri di hamparan hutan belantara timur yang luas selama ribuan tahun. Mungkin hanya tempat-tempat suci itu, keluarga kuno yang diwarisi dari zaman kuno yang gersang, atau setan kuno, yang mengetahui kebenaran. Lansia, kamu menghancurkan kepercayaan kami. Kamu hanya ingin berlatih, tetapi kamu mengatakan kepada kita bahwa keabadian belum tentu ada. Ini benar-benar mengejutkan orang. Bunga musim semi bukan musim gugur, kedinginan bukan musim dingin, dan kehidupan fana tidak lebih dari 100. Jika mereka hidup selama ribuan tahun, itu adalah istirahat dari surga, dan itu adalah peri dalam arti tertentu. Ye Fan dan Pang Bo mengerti apa yang ingin disampaikan oleh orang tua itu. Biksu itu memulai perjalanan di jalan peri. Sejak hari kultivasi diri, dia telah melampaui manusia. Yang kuat bahkan dapat hidup selama ribuan tahun, melanggar aturan langit dan bumi, bahkan jika mereka pada akhirnya tidak bisa menjadi abadi, tetapi mereka tidak sia-sia untuk perjuangan hidup ini. Sebenarnya, aku tidak benar-benar sepenuhnya menyangkal keberadaan makhluk abadi, mungkin kita tidak bisa menyentuh dunia itu. Selanjutnya, Ye Fan dan Pang Bo terus mengajukan pertanyaan, dan pria tua itu menjelaskannya dengan sabar. Selalu dengar orang berbicara tentang laut pahit, apa itu? Itu adalah lautan penderitaan tanpa akhir yang menutupi roda kehidupan. Apa maksudmu? Ye Fan dan Pang Bo sama-sama bingung. Setelah bhikkhu mencapai tingkat tertentu, itu tampak seperti roda besar kehidupan, tetapi bagian dalamnya seperti dunia nyata, dan lautan penderitaan lahir dan hidup berdampingan dengannya. Tolong jelaskan secara rinci, roda kehidupan tampaknya berada di tempat yang sama dengan lautan penderitaan, apa hubungan mereka? Laut pahit bertepatan dengan roda kehidupan, atau lebih tepatnya, laut pahit menenggelamkan roda kehidupan. Tidak hanya tahun-tahun yang menggiling roda kehidupan, tetapi laut yang pahit juga menggigit sedikit demi sedikit. Jadi, ada pepatah bahwa kita akan menyeberangi lautan pahit. Penatua Wu Qingfeng mengangguk dan berkata, ya, semua bhikkhu itu pada dasarnya ada di roda kehidupan. Salah satu tujuan dari latihan spiritual yang disebut adalah untuk menghabiskan kesulitan. Ye Fan dan Pang Bo terkejut, mengatakan, menurut apa yang Anda katakan, lautan kepahitan tidak terbatas, menenggelamkan roda kehidupan, bagaimana ini bisa dimurnikan? Ya, itu tidak ada habisnya, jadi bahkan biksu yang mengejutkan dan kuat itu hanya dapat berubah menjadi lus setelah ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Pria tua Wu Qingfeng merasa pahit untuk sementara waktu, dan kemudian dia merindukan. Tahu, legenda, yang abadi sejati harus sepenuhnya menanggung lautan penderitaan dan mengubahnya menjadi mata air kehidupan yang manis, dan satu tetes saja sudah cukup untuk hidup dan mati. Ah, itu hanya legenda. Apakah peri itu ada atau tidak, itu masalah. Pang Bo menghela nafas dan berkata, kamu masih memberitahu kami sesuatu yang benar-benar ada. Laut yang menderita tidak ada habisnya, tetapi para bhikkhu tidak boleh terperangkap di laut yang menderita jika mereka ingin mendapatkan umur yang panjang. www.mtnovel.com. Mata orang tua Wu Qingfeng sangat indah, mengatakan, dibuat di laut yang menderita, di dalam keheningan, vitalitas yang kuat diseduh, para dewa diolah, jembatan pengorbanan terbentuk, dan pantai lainnya tercapai, mencapai ujung laut yang pahit. Ye Fan berpikir sejenak, merasa sedikit bingung, dan bertanya, laut kehidupan menenggelamkan roda kehidupan. Keduanya dapat digambarkan sebagai suatu kebetulan. Memperbaiki jembatan para dewa, mencapai pantai lain, dan melepaskan diri dari lautan kepahitan, bukankah ini berarti melepaskan diri dari roda kehidupan? Apakah itu sama sekali, bisakah Anda menjauh? Penatua Wu Qingfeng mengangguk setuju dan berkata, saya mengatakan bahwa roda kehidupan adalah fondasi bhikkhu dan fondasi segalanya, tetapi tidak dikatakan bahwa tidak ada yang lain selain menyerah. Tiba-tiba Pang Bo membuka matanya dan berkata, apalagi? Jika kamu ingin menjadi abadi, tidak cukup hanya dengan memperbaiki roda kehidupan. Jembatan Tuhan adalah kunci untuk menyeberangi lautan pahit dan menghubungkan ke dunia rahasia tubuh lainnya. Apakah bukan hanya ada roda kehidupan, ada yang lain? Atau ada beberapa roda kehidupan yang serupa di dalam tubuh manusia? Ye Fan sangat terkejut. Jika Anda ingin menjadi puncak dunia, itu sudah cukup untuk memperbaiki roda kehidupan sampai ekstrem. Tetapi jika Anda ingin menjadi abadi, tidak cukup hanya memperbaiki roda kehidupan.
Pada titik ini, lelaki tua Wu Qingfeng menggelengkan kepalanya karena bahkan dia tidak tahu apakah yang abadi benar-benar ada. Dia melanjutkan, bahkan jika itu bukan seorang jenius, itu cukup untuk mengolah hanya satu roda kehidupan dalam kehidupan seseorang, dan itu akan sangat berguna. Jika Anda ingin mengolah urat ilahi, mengorbankan jalan layang dan mencapai pantai lainnya, tidak mudah untuk memperoleh umur yang panjang. Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh terlalu tinggi, dan hanya fondasi yang kuat adalah hal yang paling penting. Bab 40. Waktunya sedang terburu-buru, dan 3 bulan telah berlalu. Ye Fan dan Pang Bo berangsur-angsur beradaptasi dengan kehidupan di sini. Perubahan ini pertama-tama adalah perubahan konsep, dan perlahan-lahan menerima semua ini. Selama waktu ini, keduanya tidak berlatih apa yang disebut latihan, tetapi mereka telah menyerap akal sehat dan berpikir tentang jalan ke depan. Wu Qingfeng tua tidak mendesak mereka, tetapi secara aktif menanamkan mereka dengan berbagai pengalaman dan pengalaman dalam latihan. Ini sangat penting bagi Ye Fan dan Pang Bo. Baru setelah 1 bulan mereka merasa sepenuhnya terintegrasi dan dipahami, dan merasa bahwa mereka dapat mulai berlatih. Roda kehidupan menyatu dengan lautan penderitaan, dan roda kehidupan harus mengolah lautan penderitaan, jadi dalam arti tertentu, kultivasi dimulai dengan lautan penderitaan. Kultivasi adalah proses yang sulit, terutama mereka yang pertama kali menginjakkan kaki di jalan abadi harus dipandu oleh orang lain, jika tidak mereka tidak memiliki cara untuk memulai dan tidak tahu cara mendobrak pintunya. Dalam 2 bulan ke depan, saya akan membantu Anda menginjakkan kaki di jalan abadi dan menjadi seorang praktisi resmi. Setelah itu, saya tidak akan mengajari Anda hukum saja. Anda akan pergi ke tebing Lingsu untuk mendengarkan dharma misterius bersama yang lain. Meskipun Ye Fan tidak bergabung dengan Lingsu Dongtian, orang tua Wu Qingfeng tidak membiarkannya menghindar ketika dia menyebarkan Fa dan memperlakukannya seperti Kung Pang Bo. Orang tua itu tahu bahwa bahkan jika Ye Fan bersikeras berlatih, tidak akan ada hasil. Sebelum usia tandus, fisik Ye Fan adalah yang pertama di dunia, tapi sekarang itu hanya sampah. Langkah pertama di jalan abadi, yang paling penting adalah meletakkan fondasi yang kuat, hanya dengan cara ini kita bisa mendaki lebih tinggi di masa depan. Orang tua Wu Qingfeng datang dengan apa yang disebut metode dasar terkuat di dunia, Dao Jing. Dao Jing, berani mengambil nama seperti itu sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya, mencatat kitab suci Dao, adalah metode tertinggi. Legenda itu adalah dongeng, hanya ada beberapa kitab suci kuno yang dapat disandingkan dengannya di hamparan luas gurun timur. Tidak ada transendensi yang lengkap. Tentu saja, tidak mungkin bagi Lingsu Dongtian untuk memiliki Dao Jing yang nyata. Dengan bumi yang diberkahi, tidak ada detail seperti itu sama sekali. Mereka hanya termasuk bab awal dari Dao Jing. Selain itu, meskipun bab pembuka ini bukan buku tunggal Diandi, kalau tidak pasti akan mengarah ke momok kehancuran. Tidak ada keraguan bahwa bab pembukaan Lingsu Dongtian, Dao Jing, adalah Injil yang hebat bagi para murid dengan bakat luar biasa. Mereka dapat meletakkan fondasi mereka dengan sangat solid dan memiliki manfaat besar untuk latihan di masa depan. Tip dasar ini sangat berharga, tetapi ini bukan lagi buku cehat yang unik. Karenanya, si tua Wu Qingfeng tidak menghindari Ye Fan dan memberikannya langsung kepada mereka berdua. Dao Jing memang tulisan suci kuno yang luas dan mendalam, kalau tidak, itu tidak akan terkenal di tahun-tahun yang tak berujung. Bab awal saja berisi makna tertinggi sejati, tetapi hanya beberapa ribu kata, tetapi itu oleh Wu Qingfeng. Dijelaskan selama setengah bulan. Setiap kalimat, Dao Jing, mengandung makna yang mendalam, dan mengumpulkan semuanya tanpa henti. Penafsiran yang indah dari latihan spiritual adalah yang terbaik. Bahkan jika orang kuat mendapatkan bab awal ini, ia harus menghela nafas. Latihan dasar asli juga bisa sangat misterius. Ye Fan dan Pang Bo berlatih keras setiap hari. Menurut Tao, pertama-tama, mereka harus merasakan roda kehidupan mereka sendiri, dan kemudian membimbing roh untuk menyerang lautan penderitaan. Dalam proses ini, secara alami ada metode induksi misterius dan metode bimbingan yang unik. Namun, ini masih belum cukup. Sulit untuk menerobos pintu jika Anda berlatih sendiri. Seseorang harus dipimpin oleh Xian Qi. Orang tua Wu Qingfeng secara pribadi menembak setiap hari, dan ujung dasar tubuh yang menjalankan, Dao Jing, mencapai di bawah pusar Ye Fan dan Pang Bo. 10 hari kemudian, Pang Bo akhirnya merasakan keberadaan roda kehidupan. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mulai mencoba membimbing esensi yang tersembunyi di roda kehidupan dan menghantam lautan penderitaan. Namun Ye Fan masih belum menemukan apa-apa. Roda kehidupannya masih, di mana itu sekeras besi dewa, dan bahkan sekuat orang tua Wu Qingfeng, dia tidak bisa mematahkan Xian Qi ke dalamnya, apalagi membimbingnya. Sangat sulit untuk membayangkan mengapa ada fisik seperti itu. Orang tua Wu Qingfeng menurutkan kening, dan akhirnya harus menyerah. Dia hampir menggunakan energi tubuhnya untuk mempengaruhi roda kehidupan Ye Fan, tapi itu tidak tergoyahkan di sana. Orang tua, kamu harus membantu, dan kemudian membantu Ye Fan, mungkin dia akan berhasil pada saat berikutnya. Pang Bo melihat bahwa Wu Qingfeng, orang tua, akan menyerah dan dengan cepat bertanya. Bukan karena aku tidak membantu, benar-benar tidak ada cara, seperti fisiknya, tidak ada yang bisa membantunya membimbing, dan akhirnya terserah dia. Orang tua Wu Qingfeng menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi, atau kamu coba lagi? Pang Bo bertanya sambil tersenyum. Fisik ini disebut tubuh suci pertama sebelum zaman kehancuran. Tentu saja, aku tidak bisa memahaminya. Pasti ada banyak rahasia yang tidak diketahui. Aku hanya tidak tahu alasannya. Sulit untuk menunjukkan kemuliaan masa lalu. Apakah ini istimewa? Ada alasan lain untuk berlatih rohani, dan sulit untuk membuatnya jelas. Pada saat ini, Ye Fan masih dalam kesunyian, tidak bangun dan berbalik. Pang Bo terus berkata, saya pikir perlu bagi para penatua untuk memperhatikan dengan baik. Jika Anda mencari tahu mengapa, Anda mungkin dapat mereproduksi kekuatan tertinggi dari tubuh suci pertama zaman kuno, dan langit Gua Lingsu akan berada di sekitar sudut. Orang tua Wu Qingfeng hidup dalam usia yang begitu besar, wawasan tentang dunia, bagaimana ia bisa dibodohi olehnya, menggelengkan kepalanya dengan konyol, dan berkata, setelah zaman kuno, fisik semacam ini juga telah muncul beberapa kali, sekuat yang timur. Tanah suci tidak berdaya.
Dengan warisan mendalam kami di pasar roh, apakah Anda pikir akan ada kesempatan? Saat itulah lelaki tua Wu Qingfeng tiba-tiba merasakan sesuatu, meraih tangannya ke tali pusat Ye Fan lagi, dan kemudian mengumpulkan energi tubuhnya untuk mengeksplorasi. Bagaimana dengan, Bung, apakah ada harapan? Pang Bo bertanya dengan cemas. Setelah lama, pria tua Wu Qingfeng meletakkan telapak tangannya dengan lelah dan menggelengkan kepalanya, berkata, roda kehidupan dan laut pahit masih sekeras besi dewa, diam dan diam, tanpa fluktuasi. Namun, saya punya perasaan aneh, dia esensi darah seluruh tubuh tampaknya lebih kuat. Meskipun terkendali, sulit untuk diperhatikan, tetapi fluktuasi saat itu masih terasa oleh saya. Esensi darah kuat. Pang Bo bingung. Ya, kalian berdua secara tidak sengaja memakan sejenis buah suci di tempat tandus dan terlarang, dan kemudian meminum air dari mata air dewa. Fisiknya terlahir kembali dan sangat meningkat, dan darahnya sangat kuat. Warna solusinya, berkata, saat ini, dia belum membuat kemajuan dalam budidaya, Daojing, dan dia masih tidak bisa merasakan roda kehidupan, tetapi esensi darah tampaknya lebih agung sekarang, lebih kuat daripada darahmu. Pang Bo berkata dengan lugas, jangan katakan bahwa, Ze Daojing, dikenal sebagai metode dasar terkuat dari Dong Huang, tetapi itu adalah dongeng legendaris, dan itu harus sangat ditargetkan. Bab awal digunakan untuk mengolah roda kehidupan. Ya, bagaimana dia berlatih esensi darah. Ini. Penatua Wu Qingfeng juga mengerutkan kening, tidak bisa memikirkan alasan. Pada saat ini, Ye Fan membuka matanya sangat indah dan penuh semangat. Melihat penampilannya yang penuh energi, lansia Wu Qingfeng bahkan lebih tidak pasti, dan bertanya, apakah Anda merasakan roda kehidupan? Ye Fan menggelengkan kepalanya dan mengatakan yang sebenarnya, tidak. Apakah kamu punya perasaan khusus? Lelaki tua itu terus bertanya. Ye Fan tidak ingin menyembunyikannya karena lelaki tua itu sangat baik padanya dan melakukan yang terbaik padanya. Tanpa diskriminasi atau prasangka karena fisik istimewanya, dia menghabiskan banyak esensi setiap hari untuk membantunya. Meskipun aku tidak merasakan roda kehidupan www.mtnovel.com tapi aku merasa nyaman dan energi. Apakah Anda pikir ada perubahan? Senior Wu Qingfeng bertanya lagi. Seperti kekuatan tak berujung yang berguna. Omong-omong, Ye Fan mengangkat batu besar di depan gubuk dengan satu tangan, tenang dan sepertinya tidak berusaha sama sekali. Orang tua Wu Qingfeng menarik napas dan berkata, melihat betapa santainya dirimu, aku takut ada ribuan pound kekuatan dalam satu tangan. Jika lengan disatukan, kebanyakan dari mereka akan seperti gajah. Di sebelah, Pang Bo juga terkejut. Dia dan Ye Fan memiliki perubahan aneh permajaan dan permajaan pada saat yang sama. Perbedaan kekuatan antara satu sama lain terbatas, tetapi sekarang dia merasa bahwa dia tidak bisa menyamai kekuatan ilahi Ye Fan. Penatua Wu Qingfeng pergi tanpa disosiasi. Dia selalu bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Meskipun pihak lain tidak bisa merasakan keberadaan roda kehidupan, dapatkah itu dikatakan manusia? Setelah orang tua itu pergi, Ye Fan tiba-tiba berlari, seperti embusan angin bertiup melintasi gunung yang rendah. Pang Bo tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, mengatakan, bukan hanya kekuatannya jauh lebih kuat, tetapi kecepatannya juga ditingkatkan. Pada hari-hari berikutnya, lelaki tua itu lebih penuh perhatian, karena di masa depan ia tidak akan bisa mengajar dengan cara ini sendirian. Setelah beberapa saat, Ye Fan dan Pang Bo harus pergi ke tebing Lingsu untuk mendengarkan Xuan Fa dengan publik. Guru memimpin pintu untuk berlatih secara pribadi. Setelah secara resmi menginjakkan kaki di jalan abadi, ia sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Lingsu Dongtian akan memberikan dharma dan obat-obatan yang misterius. Sedangkan untuk penyebaran dharma dan menjawab pertanyaan, semua tetua juga harus berlatih. Tidak ada begitu banyak waktu dan energi untuk mengajar sendirian. Segera, kamu akan pergi ke tebing Lingsu. Ketika kamu sampai di sana, perhatikan kunci rendah, bersabar, dan jangan buru-buru ke dalamnya.